Baik, kita mulai. Saya mau mengucapkan salam. Silahkan dijawab Bun ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dzalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ibu-ibu sadayana sararehat? Bapak-bapak damang, Pak? Alhamdulillah. Suanten bapak-bapak mah nyaris tak terdengar, Bu ya. Karena sedikit dan memang biasanya seperti itu. Acara-acara apapun seperti pengumuman di grup, Bu, itu apakah untuk ibu-ibu atau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak? Ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Tapi surti nanti iya pasti ibu-ibu nu kudu seueur hadir teh iya, dan memang mayoritas alhamdulillah sekarang yang hadir ibu-ibu. Dan saya perlu menyampaikan apresiasi kepada ibu dan bapak semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Karena biasanya kehadiran bapak ibu itu ada hubungannya dengan kegiatan pokok di sekolah. Contohnya itu ada pembagian rapot. Itu mah mau tidak mau pembagian rapot tapi aya ngaos heula kan gitu punya. Jantan we kedah sumping. Tapi kan kalau sekarang tidak ada. Sekarang itu kajian tidak ada ikatan apa-apa gitu ya. Talk show. Tapi ibu dan bapak semuanya bisa hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun tentu bapak ibu semuanya juga punya kegiatan yang luar biasa tapi bisa menyempatkan. Dan saya juga harus mengapresiasi bukan hanya orang tua yang anaknya masih di sini. Ya. Ada banyak alumni yang santrinya pernah di sini, sudah sekarang mah kelas 7, kelas 8, kelas 9, mungkin di sekolah yang lain, dari alumni 1, 2, 3, dan 4 yang bisa hadir juga ke tempat ini. Alhamdulillah. Ayah dan bunda yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, sebagaimana terlihat di backdrop, ada tulisan talk show spesial kemerdekaan. Ya, karena memang kita menyesuaikan dengan fakta sekarang. Kita tuh alhamdulillah sudah merdeka berapa tahun, Bu? Insya Allah 78 tahun. Abah lamun tos 78 tahun teh berarti geus kolot urang teh nya. Yang keduanya, faktanya adalah kita tuh sekarang di tahun 2023-2024, khususnya Bahtranu itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka, Bu ya. Janten eta kondisina teh hiji, memang kita tuh dalam rangka kemerdekaan, dan yang keduanya adalah kurikulum merdeka insya Allah. Ustadz naon kurikulum merdeka tehnya? Yang digembar-gemborkan oleh menteri, Pak Menteri, Mas Menteri teh. Nah, alhamdulillah itu alhamdulillah sudah digulirkan pada tahun ajaran 2023-2024. Baik, tanpa berpanjang kalam, di depan ayah dan bunda semuanya sudah hadir Abah Hasan. Bah, sehat bah? Wah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Nya hatur nuhun ku kasumpinganana. Tes 1. Coba dicek dulu Ustaz. 1 ya. Oke. Mending mana? Doya cekap Robin. Tapi kayaknya ini terlalu ngebas ya. Ngebas? Coba dicek dulu Ustaz. Cek. Oke. Ya. Ya, mangga. Ya. Kumaha ieu teh kita kan mau membahas menjadi orang tua merdeka dalam mendidik anak. Ya. Silakan sapa dulu lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim sudah memberikan ragam kepada kenikmatan kepada kita semua, yang dohir, yang batin, yang nampak, yang tersembunyi, nikmat dunia, nikmat agama. Tidak lupa sholawat kepada manusia terbaik, inspirator hidup kita, pola hidup bagi mereka yang ingin bahagia, mulia, sejahtera, berjaya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati guru saya Ustadz Ramdan, yang saya hormati para asatid ya, atau semua para pengurus yayasan di Bahteranuh, dan orang tua, ayah bunda yang hadir pada kesempatan pagi kali ini. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim, ngariung ya, terima kasih banget. Ya, terima kasih, atur nuhun. Enggak ya, ibu-ibu silakan ya. Sok dimernahkeun heula. Masih kene seueur di luar Bu ya. Ya maksudnya nu jalan-jalan gitu. Silakan ya. Nah, ayah bunda sekalian ya, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim untuk kesekian kalinya ya, Ustaz ya. Untuk kesekian kalinya bisa bersilaturahim bareng ayah bunda sekalian ya. Kala Ustaz. Ya, sok Bu. Sok. Cing raos. Ya, sim kuring meuni bingah pisan, sangat gembira. Para calon bidadari surga luar biasa ya. Amin Bu. Ya kan gitu, Bah, katanya bidadari surga itu berasal dari dua jenis. Oh gitu ya. Yang pertama yaitu yang tanpa kelahiran, jadi jeleg aya engke di akhirat. Nah, ada juga bidadari surga yang berasal dari dunia yang dilahirkan dulu, Bah. Gitu. Dan ini diantaranya. Nah jika iya diantara wisata insya Allah ya. Sudah kondusif? Sudah. Oke, kalau sudah Bah mangga teraskeun. Supaya lebih kondusif, santai, rileks, ya minumannya disiapkan, cemilannya juga disiapkan, 9, 10 ya disiapkan. Rileks aja ya bunda sekalian. Terus kan bareng ngopi Ustaz. Ya, biar yang ngomong kita aja gitu ya. Anda tinggal tenang, nikmati ya begitu ya. Kalau badai gogoleran di pengker mangga di izin mah gitu ya. Silakan. Tadi itu ternyata apa? Justru saya mau nanya ke Ustadz, kenapa saya dikasih materi ini? Alhamdulillah. Karena tadi dua fakta tadi Ustaz. Iya. Yang pertama adalah karena kita sudah pakai kurikulum merdeka gitu ya. Yang kedua adalah karena momentum kemerdekaan. Kalau gurunya udah belajar merdeka, pemerintah nganjurin kurikulum merdeka, masa sih orang tuanya nggak merdeka gitu ya? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah merdeka? Mendidik anak, atau merasa kalau anak teh pulang merasa terpenjara, apalagi kalau sudah liburan, ya Allah, kapan masuk anak gitu. Jadi kalau ada anak teh merasa terpenjara gitu, engap gitu ya. Maksudnya kalau anak-anak sendiri dengan liburan tuh gembira. Gembira. Tapi kalau orang tuanya malah pusing. Pusing gitu ya. Tidak merdeka jadi ya. Gancang budak teh ka pasantrenkeun biar rineh gitu ya, biar merdeka gitu ya. Tapi nggak berlaku di bapak ibu di sini mah ya, insya Allah ya. Ibu-ibu bapak sudah merdeka mendidik anak, sudah rileks gitu, sudah rileks, sudah. Paling dimaknai dulu maksudnya tuh, apakah menjadi orang tua merdeka teh pokoknya mah 100% mercayakeun ka sakola gitu, atau yang dimaksud menjadi orang tua merdeka itu seperti apa dalam kacamata Abah kira-kira? Yo. Kalau kacamata saya, ayah bunda sekalian, satu, jadi orang tua merdeka itu adalah ketika kita rileks dalam mendidik. Rileks ya, dalam mendidik. Itu mau sekolah, mau tidak sekolah, mau sekolahnya manapun, kalau nggak rileks mendidik, nah itu berarti belum merdeka. Belum merdeka. Nah kenapa bisa rileks? Karena kita paham dengan konsep mendidik anak, itu masalahnya. Jadi mohon maaf, rileks itu bukan satu proses yang tiba-tiba ujug-ujug ojol-ojol simsalabim tiba-tiba gitu ya. Rileks, rileks ya, enggak ya. Tapi rileks itu adalah karena buah dari memahami sebuah roadmap pendidikan.
Ginilah tandanya. Ibu-ibu kalau ditanya misalkan nanya ke suami, "Pah di mana?" Itu nggak jawab, checklist 1, nggak jelas, gitu ya, ditelepon tuh diangkat, pas ditelepon malah ternyambung. Padahal 10 menit lagi suami pulang tiba ke rumah, tapi ditelepon, dicek, ternyata nggak respon. Kira-kira tenang nggak? Nggak kan? Oke. Kemudian sekarang saya pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua. Bapak-bapak pernah ngalamin nggak pas datang ke rumah ternyata istrinya nggak ada, gitu ya? Padahal cuman ke warung RT 3 misalnya, tapi kita datang nggak ada. Kira-kira relate nggak Bapak? Nggak kan? Nggak tahu kemana. Sekarang pertanyaan kedua Bu, ibu ditinggalin sama suami itu 3 hari, jelas ada di mana, masih ditelepon, ini baru hari kedua. Baru hari kedua, kira-kira ibu berharap pulang nggak suami? Kenapa? Karena tahu 3 hari. Apa suaminya nanti kalau 3 hari akan bawa sesuatu, bonus banyak, makanan banyak, dan transferan nambah ke ibu. Kira-kira nambah rileks gak? Oke. Yang nambah rileks sebenarnya bukan transferannya, tapi tenang. Oh 3 hari, ini baru 2 hari kok. Terus kalau Anda 2 hari suami belum pulang, kira-kira Anda tenang gak? Tenang aja, kan dia bilang 3 hari. Sepakat gak? Jadi masalahnya kerileksan itu adalah karena kita jelas. Ya, kenapa jelas? Karena kita tahu ilmunya. Berapa banyak hari ini orang tua nggak merdeka, orang tua nggak rileks karena nggak paham tentang roadmap pendidikan. Terus sedikit kumahakeun. Sudah diginikan, sudah gimana? Mau digimanain? Kalau sudah sekolah mau gimana? Nah itu yang pertama. Jadi kalau definisi saya, Ustaz, kalau definisi Abah kumaha, yang pertama adalah orang tua merdeka, orang tua yang rileks. Ya. Kalau nggak rileks, mohon maaf, ayah bunda sekalian, nggak bisa kita. Kalau nggak tenang, riweuh, ramijud, ya, binrungkat dan lain sebagainya gitu ya. Mohon maaf kita nggak bisa memberikan vibrasi positif kepada anak, nasihat kita nggak diterima sama hati anak, ya, senyuman kita agak susah, yang ketinggalan cuman manyun karena nggak rileks. Ya, jadi kalau mau jadi orang tua merdeka dan itu dampaknya ke anak, yang pertama adalah rileks. Prosesnya supaya rileks, ilmui. Tanya Ustad. Ya, tanya Ustad. Tanya Ustad Ramdan maksudnya. Gimana seharusnya? Itu yang pertama ya. Ya, yang kedua adalah kalau rileks, ya, kalau sudah rileks, ayah bunda sekalian, dia menjalankan hak anaknya. Ya, mohon maaf, hak anak ditunaikan. Kira-kira 7 tahun ini hak anaknya apa? Ya, atau usia SD hak anak itu apa? Usia SMP hak anak itu apa? Kalau nggak begitu nggak merdeka. Ya, kenapa nggak merdeka? Karena kita akan terkungkung dengan berbagai macam tuntutan, ya, baik pihak internal dalam diri kita ataupun eksternal. Akhirnya banyak orang tua yang bandingin anaknya dengan anak orang lain. Kenapa? Karena dia nggak paham tentang kebutuhan di usia itu. Ya, paham nggak ya bunda sekalian? Padahal perlu teuing sih usia eta teh kudu kitu gitu. Tapi karena kita lihat anak orang lain udah pada bisa, anak orang lain udah pada hebat, kadangkala mohon maaf, kadangkala kita nggak jadi mohon maaf, kita akhirnya banyak nuntut ke anak, nggak merdeka kita banyak Ustaz? Bukan kalilit Kalilit, iya, jadi terkungkung gitu ya. Terkungkung oleh berbagai macam perspektif orang tua yang lain. Oke. Ya, perspektif orang tua yang lain ini nggak merdeka ini. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua nggak paham di kebutuhan usia itu apa sih. Ya, bisa dipahami nggak ayah bunda sekalian? Maka yang kedua, kalau mau jadi orang tua merdeka, pahami kebutuhan anak di setiap fasenya. Ya, di setiap fasenya. Karena setiap fase itu ada fitrahnya. Ya, setiap fase itu ada fitrahnya. Yang ketiga, kalau mau jadi orang tua merdeka, ya, pahami tentang potensi bakat anak. Setiap anak berbakat. Kita nggak jadi merdeka, kita nggak rileks, kita nggak menjadi diri kita sendiri, jadi orang tua, sering bandingin anak kita dengan anak orang lain, karena kita nggak paham tentang potensi yang ada pada anak kita. Padahal setiap anak itu lahir membawa semuanya itu, kata Nabi, mohon maaf, dalam Al-Quran disebutkan, ya, itu membawa fitrah bakat. Semua punya potensi berbakat. Gak ada manusia yang gak berbakat, semuanya. Yang ada cuma orang tua dan guru yang buta matanya tidak bisa melihat bakat anak. Kita akhirnya gak rileks bandingin anak kita dengan anak orang lain. Ya, padahal ayah bunda sekalian, ya, setiap anak itu pasti unik, setiap anak itu pasti berbakat. Setiap anak pasti punya cahaya.
Cuman memang ini butuh ilmunya. Dulu kadang-kala saya ngomong kayak begini, sampai ada orang tua yang nanya, "Bah, kata Abah, setiap budak teh punya cahayanya, cenah bakat gitu kan. Sigana budak abi mah poek cenah gitu ya." Ada yang sampai ngomong kayak gitu. Saya tanya, "Mana anaknya?" "Ya, mana anaknya?" "Ini, Bah, ya Allah, diajar hese, ngapalkeun hese, kemudian kalau murojaah sahapalan, wah sekolah bolos we." Karesepna naon atuh? Karesepna kalaka ulin, kalaka jualan. Saya bilang itu potensi. Paham gak maksudnya? Ya, tapi orang tua melihat kalau berbakat itu akademik. Oh, berbakat itu kalau harus jadi atlet. Oh, berbakat itu kalau jenjang tertentu kemudian dia lalui dan jadi ahli. Mohon maaf Bunda sekalian, inilah yang membuat kadangkala kita enggak akhirnya kita banyak bandingin anak kita dengan anak orang lain. Jadi kalau ditanya salah satu kata yang membuat kita tidak merdeka, ya, atau dua kata yang membuat kita tidak merdeka, satu tidak rileks dan yang kedua adalah selalu membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Luar biasa, alhamdulillah. Ustaz atau Bah, kan membandingkan anak itu ada tujuannya. Betul. Biar anak kita termotivasi ya Bunda ya. Misalnya anak orang lain nilainya 10, anak kita nilainya 6 deh karena males-malesan. Tuh si Iwan Oge punten 10 diajar wae. Kan boleh meureunnan Bah? Sok. Kumaha teh? Saya jawab ya. Saya jawab. Ya, karena orang tua suka begitu. Ya. Ya. Jadi satu pertanyaan saya, apa pentingnya di pelajaran itu angka 10? Hah? Apa pentingnya di pelajaran itu angka 10? Anda jawab. Jawab Bun, silahkan. Apa pentingnya? Kadang-kadang kan kita 10 baik, enggak? Belum tentu juga. Ya, malah terlalu banyak hitung jadi terlalu enggak bisa bergerak. Kalau kata dosen kami dulu di bisnis, kalau kalian mau bisnis ulah pinter teuing, sebab lubang hitung jadi sieun teu jadi. Artinya, mohon maaf, bukan berarti saya mencela hitungan, enggak. Terkadang ketidakbisaan menghitung itu adalah keberkahan tersendiri. Saya tanya, Bapak Ibu punten, maksud saya bukan anti ngitung, enggak. Tapi maksud saya adalah semua itu potensi. Jika anak kita bisa ngitung ya alhamdulillah, ulah dibelet-belet gitu. Ulah batin ngitung sangke jadi tetawakal. Nyante oge gitu. Lamun matematika ada 8 perlu digenepkeun gitu. Paham maksud saya? Maka kalau kata guru kami Ustadz Hari, jangankan menghitung, jangankan berbahasa asing, menjalankan proses pendidikan tapi tidak bisa menjawab tentang nilai-nilai filosofis hidup, gagal pendidikan kita. Bahkan saya kemarin ditanya sama 2 pengusaha, "Bah, naon sih penting nanya kolakeun?" Lah, justru saya mau nanya. Da budak saya mah teu sakola. Mohon maaf Ustaz. Ya, mohon maaf. Ya, jadi bisi ubar teu nyara kolakeun kan bahaya juga kan ya. Nurutan Abah. Nurutan Abah ya. Jadi saya bilang ya penting, justru saya mau nanya, apa pentingnya sekolah? Ya, saya bukan unschooling, bukan anti sekolah, enggak. Cuman maksudnya adalah jawab filosofi itu. Jawab dulu. Jangankan saya bilang kenapa kita sekolah. Saya bilang kenapa kita jadi muslim, kenapa kita sholat, kenapa Tuhan kita Allah, kenapa Nabi kita Muhammad, harus dijawab. Kenapa generasi kita jadi generasi imaah kata Nabi? Tahu imaah? Generasi imaah itu generasi follower, generasi yang mudah terbawa arus. Kenapa? Karena mohon maaf, pendidikan kita sering sekali tidak mengajarkan why faktornya. Why faktornya daun? Ahamiyah, limada? Kenapa? Ya, bahkan urusan sholat aja kita nggak ngajarin. Kenapa harus sholat? Pokoknya mah sholat, cek Allah sholat, cek mama sholat. Montong loba nanya kamu teh. Selesai. Akhirnya apa? Anak kita tidak terbiasa menggunakan akalnya untuk memahami syariat. Jangan heran kalau udah gede, egonya nggak punya, mudah terbawa arus. Akhirnya apa? Nggak punya harga diri untuk menjadikan dirinya sendiri. Jadi pertanyaan saya, sebelum saya jawab bagaimana cara memotivasi anak, pertanyaan saya adalah jawab dulu kenapa harus pintar di bidang itu. Membandingkan tahfidz, kamu teh kenapa nggak seperti si Dani? Tinggal si Dani mah, sakali muka langsung apal. Kamu mah Gusti nu agung kalaka opieun we beak. Ya. Oke jalidring 2 suuk 3 ngapalkeun eueuh hiji-hiji acan. Mohon maaf,
Pertanyaannya, kenapa anak kita harus pintar Quran? Itu jawab dulu. Jadi kalau nggak kejawab, ya motivasi kita motivasi semu. Motivasi kita motivasi semu. Maka sebelum berbicara motivasi untuk sesuatu, jawab dulu kenapa harus dapat sesuatu itu. Ya, ini penting ayah bunda sekalian. Supaya kita tidak terlalu tanda kutip mendewakan motivasi gitu. Seolah-olah semua kebaikan itu harus dimotivasi. Enggak, siapa kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Urusan tahajud aja Nabi enggak motivasi habis-habisan. Kenapa sholat tarawih Nabi sendiri? Ya, itu hikmah loh. Kenapa tahajud Nabi tidak, mohon maaf ya, tidak mewajibkan kepada para sahabat? Padahal kalau kita tahu tahajudnya Nabi, 1 rakaat bisa 3 surat. Bukan trikul, 3 surat. Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa. Ya. Tapi kenapa Nabi, mohon maaf, kenapa Nabi itu tidak membebankan kepada para sahabatnya? Ada apa? Kenapa? Karena amalan sunat itu ya, motivasinya harus kuat, harus pelan. Dan tidak semua bisa mengamalkannya. Lalu kalau Nabi saja bisa berlebar-lebar melapangkan dada kepada kekurangan para sahabat dalam hal amalan sunat, lah kenapa kita harus? Kan urama puntennya sakali latihan saum Senin Kemis kudu wae. Bab salat we. Salat 5 waktu sakali nitah kudu daek wae. Padahal kan baru usia 7 tahun. Mohon maaf. Ya, kalau saya berpendapat saya salat 5 waktu misalkan, ya anak nih. Ya 7 tahun kan diperintahkan. Kalau saya berpendapat ya mungkin boleh beda ya. Saya di bawah 7 tahun nggak ada perintah sholat. Ya, yang ada adalah mengimajikan positif sholat. Ya, tapi kalau perintah saya nggak ambil itu. 7 tahun mulai perintah sholat. Tapi apakah harus semuanya? Enggak. Pelan aja. Kenapa? Karena butuh ruang kesadaran, karena butuh ruang berpikir. Ayo urang kan sekali nitah kudu daek, sekali nyarek kudu eureun, sekali nasihatan kudu berubah. Hei, anak Anda bukan transformer, Besti. Ya. Bukan. Ya, pelan aja. Sekali nitah ngapalkeun Quran kudu daek, kan begitu? Mohon maaf, ini mah kebanyakan orang tua di Wakanda gitu ya. Kalau nyuruh teh atas nama apa? Ini kebaikan. Ini teh kebaikan. Mohon maaf, dalam Islam itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Pelan. Yang fardu ain aja pelan. Nah maksud saya pingin jawab dulu Ustaz. Begitu. Ya, jadi kenapa kita harus dimotivasi? Supaya punten motivasi kita tidak overdosis. Karena kita menganggap itu kebaikan, kadang kalau overdosis, wah terus saya dimotivasi. Saya suka tanya ilmu mana yang tidak ada dalam Islam. Jangankan hafid Quran, belajar bahasa asing aja bagian daripada agama Islam. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya harus bisa? Apakah semuanya harus ahli? Jadi kenapa dimotivasi? Harus terjawab dulu. Yang kedua ya, itu ya. Kalau membandingkan itu untuk niatnya untuk memotivasi, ya niatnya untuk memotivasi misalkan ya, itu gimana ya? Saya, kelak kudung. Maksud saya adalah karena ini pertanyaannya nggak disiapin, saya nggak dikasih skripnya. Bah ini pertanyaannya, nah begitu ya. Ini beliau lagi menguji saya, nggak apa-apa ya. Itu oleh bunda. Oh pasti saya kan oleh bunda ya gitu ya. Ya kalau biasanya kalau saya talk sobah ini kira-kira 10 pertanyaan nih, siap-siap gitu ya. Saya jawabin dulu. Nah, kalau ini enggak langsung ya, alhamdulillah. Nah jadi kalau yang kedua saya mau begini ya, bahwa motivasi terbaik itu adalah apresiasi gitu. Itu disampaikan oleh Dr. Muhammad Badri dalam Sentuhan Jiwa untuk Anak Ustaz. Nama judulnya itu adalah Lamasat Al-Insaniyah, nama kitab aslinya itu. Ibu-ibu, motivasi terbaik itu adalah apresiasi. Ibu pernah nonton film apa ya? Saya lupa lagi. Jadi ada guru basket Ustaz. Ya, ada guru basket, tapi semuanya basket tapi akademik bermasalah. Banyak yang bermasalah. Dan akhirnya si guru basket ini dan mengapresiasi kehebatan mereka di basket. Tapi ternyata mulai dari hebatnya basket, si guru ini kemudian mulai sedikit demi sedikit memperbarui akademik mereka. Kenapa? Karena itulah kekuatan apresiasi. Jadi bagus,
Ibu bapak memotivasi dengan kebaikan itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita motivasinya itu adalah apresiasi. Kalau saya memilih itu ya, walaupun ada sebagian mungkin orang tua atau para pendidik yang memilih membandingkan. Coba kamu lihat sih itu. Kalau itu bukan perkara wajib, pelan aja. Perkara wajib aja harus pelan gitu. Apalagi perkara yang nggak wajib gitu. Ya, jadi motivasi yang paling baik itu adalah mengapresiasi. Kata Nabi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak kalian baru didik adabnya. Walaupun Nabi tidak pakai kalimat tsumma, Nabi cuma pakai kalimat wa, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak kalian dan didiklah adabnya. Kenapa? Sebelum mendidik adab, apresiasi dulu, muliakan dulu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Oke. Ya, caranya itu ini kejadian di Abu Mahdurah, Ustaz. Di Abu Mahdurah. Abu Mahdurah itu orang Taif, masuk Islam karena Taif itu ditaklukkan setelah Fathul Makkah 8 Hijriah, lalu kemudian Nabi berangkat ke Taif, Taif ditaklukkan, banyak orang masuk Islam jadi masuk Islam terpaksa. Ya, masuk Islam terpaksa. Akhirnya apa? Salah satunya Abu Mahdurah. Ini ada dalam kitab fikih bab adzan. Kemudian Abu Mahdurah bilang, aku itu paling benci ke Muhammad. Tapi ya, karena orang-orang masuk Islam, aku ikut masuk Islam. Akhirnya apa? Ayah bunda sekalian? Ayah bunda sekalian, kemudian Abu Mahdurah ini lagi ngumpul dengan besti-bestinya ya, dengan teman-temannya gitu ya, dengan gengnya. Kemudian datang Nabi. Kemudian kata Nabi, siapa yang suaranya bagus di antara kalian? Nabi tahu Abu Mahdurah ini enggak senang dengan beliau. Nabi tahu, ya. Tapi Nabi mencoba. Akhirnya ditanya, siapa yang bagus suaranya di antara kalian? Ya, akhirnya teman-temannya bilang, "Nih Abu Mahdurah, ini mohon maaf ya. Bunda sekalian, ini bukan bahasa hadis. Ini bahasa saya orang Banjaran ya, begitu ya. Ini bukan bahasa hadis. Ini kurang lebih kayak begitu. Ya, ini Abu Mahdurah." Akhirnya apa? Abu Mahdurah coba adzan, suaranya bagus. Kata Abu Mahdurah, aku makin benci saja dengan Muhammad. Karena geuleuh gitunya, ieu disuruh adzan. Kan Bu, urang nuju kesel dititah kumaha Bu? Ya, nambah senang nambah geuleuh. Lagi malas gitu ya kita teh. Lagi benci misalkan lagi kesel ke suami, Ibu. Ya, terus suami teh nyuruh, kira-kira nambah bahagia nambah kesal. Nah, udahlah jawab ya. Jadi ayah bunda sekalian kayak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya suaranya bagus. Kemudian setelah suaranya bagus, kemudian kata Nabi, suaramu bagus, akan aku jadikan engkau muadzin di Mekah. Kata Abu Mahdurah pada waktu itu, ya kata Abu Mahdurah, maka tidak ada yang paling aku cintai semenjak hari itu adalah selain Muhammad. Masya Allah. Jadi kekuatan apresiasi, itulah beratnya jadi guru. Karena kesel, keduniangan kehadianan, kata ya Allah. Kalau kamu bari apal, iya budak teh indungna tanah mayar misalnya, bagi kesel gitu ya. Telat wae. Misalnya kayak itu beratnya jadi guru, Bu. Beratnya jadi guru, ya, beratnya jadi orang tua itu nahan tidak mencela. Memotivasi tidak membandingkan. Kalau saya memilih tidak membandingkan, pelan aja, terima aja. Ya, terima karena kepenerimaan itu akan membuat mereka ya, ini bab penerimaan Ustaz. Ya, kita mah kadang-kala harus selalu dimotivasi gitu. Harus selalu jadi wae. Malah saya termasuk yang jarang nggak motivasi kita gitu. Kenapa? Apalagi punten hati-hati kalau menasehati memotivasi dina kondisi malas. Wah, teh. Saya memilih untuk tidak. Kenapa? Karena kenapa memilih untuk tidak? Saya memilih untuk menerima. Kalau itu tidak terlalu membahayakan, saya memilih untuk menerima. Kenapa? Karena pada waktu penerimaan, pada waktu itu juga anak akan memperlihatkan atau memperkuat kelebihannya. Serius Bunda? Ayo kita mah da kedah saya sadayana. Ya, akhirnya apa? Sadayana dimotivasi. Nah, belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu masa depan. Kamu supaya bisa nanti memahami dunia global. Terus kenapa aku belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu logotu ahli jannas, bahasa ahli surga. Kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, ya mudah-mudahan bisa masuk surga. Ya, terus kenapa aku belajar bahasa Sunda? Kan di SDIT punten saja satu, ya ada 4 bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Alhamdulillah ya. Warak pokoknya ya.
Ya duka warak duka weureu ya gitu ya. Warak aya bunda sekalian ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita bahasa Sunda penting. Engke kamu teh kan nyarios ya. Sarang si emak, sarang si bapak. Ieu bahasa Sunda teh bahasa suku urang, semua bisa dimotivasi. Tapi pertanyaannya ya bunda sekalian, kalau saya sih is okay memotivasi, tapi bukan dengan cara membandingkan. Karena itu teh punten, ada efek samping, ada efek samping. Mungkin pada waktu itu anak mau, tapi ada efek samping. Ya efek sampingnya satu-satunya apa? Anak akan terpaksa untuk bisa sesuai dengan apa yang dibandingkan oleh orang tuanya. Bukan karena kesadaran. Bukan karena kesadaran, itu efek sampingnya. Tapi kalau sudah dimotivasi begitu dia mau, misalkan begitu kan? Tapi menyisakan efek samping. Obat cepat reaksinya, tapi efek sampingnya gitu ya. Yang kedua, akhirnya apa? Potensi bakatnya hilang. Ya, padahal bisa jadi, ya dia memang punya potensi yang nggak sesuai dengan anak yang kita bandingkan itu. Kata saya bunda, akhirnya apa? Dia memaksakan diri untuk sesuai dengan yang dibandingkan. Walaupun berapa banyak anak, punten, berapa banyak anak nggak sadar, paham tak? Nggak sadar bahwa dia tuh punya potensi gitu. Akhirnya apa? Ya ikut aja. Tapi di kemudian harinya, ayah bunda sekalian, potensi yang bakatnya itu akan sedikit demi sedikit redup, ya karena akan dipaksakan oleh dirinya untuk sesuai dengan apa yang dibandingkan oleh ayah bundanya. Dan yang paling parah yang ketiga Ustaz, self esteemnya buruk, citra dirinya buruk. Ya agak mending kalau sadar, kalau nggak sadar, iya aku mah bukan si Iwan, sok atuh mamah budakna si Iwan, baik aku mah ganti deh ibu. Kumaha lamun gitu. Ya. Agak mending kalau anaknya sadar, kalau nggak sadar, dan agak mending kalau anaknya ngomong, ngelawan. Kalau nggak ngelawan, berapa banyak anak yang tumbuh dengan luka pengasuhan orang tua yang selalu dibandingkan. Mana dampaknya? Nanti kalau sudah dewasa, nanti kalau sudah menikah. Udah dewasa, udah menikah, nggak mau ketemu orang tua, ya nggak mau seperti orang tua. Mohon maaf ya, berapa banyak kebaikan orang tua, teladan orang tua nggak keterima sama anak karena anak punya luka pengasuhan yang dalam. Itu real Pak. Suatu saat saya jadi banyak ngomong, jadi bukan talk show ya. Saya justru termenung menikmati apa yang antum sampaikan, Bah. Kumaha. Jadi mungkin saya penyampaikan. Iya. Coba sederhanakan Ustaz. Oke. Intinya apa? Benar ya yang disampaikan oleh siapa tuh? Farel, Ojo. Dibanding kayak itu betul. Betul Bun. Saya pernah bertanya kepada anak ayah dan bunda, yang paling tidak disuka oleh kamu itu dari orang tua itu apa? Oh pernah Ustaz? Asli. Tapi saya tidak publikasi kepada ayah bunda hanya hari ini. Itu dan ternyata di sekolah ini atau di sekolah ini. Dan ternyata jawaban pertama dari mayoritas anak-anak itu adalah saya tidak suka dibanding-bandingkan. Masya Allah, subhanallah. Begitu Bun. Oh. Dan itu riset ya di lapangan ya langsung real, itu. saya bertanya kepada satu kelas itu waktu itu, anak kelas 4 atau kelas 5 saya agak lupa. Tapi sebelumnya Ustaz ngasih pilihan dulu. Enggak. A misalkan dibanding-bandingkan, B Tidak. dicela, C saya dikasih tidak uang. bertanya itu karena memang itu pertanyaannya pertanyaan terbuka, bukan Dan itu langsung aja dijawab oleh anak itu. langsung dijawab oleh anak-anak. Jadi saya MC-nya sekarang ya. Terus yang kedua, ada juga yang bertanya kepada saya, Bah. Masya Allah. Ya, Boleh kan ngebanding-bandingkan untuk motivasi? Ya kalau begini Bun, kata saya tuh, Bunda dibanding-bandingkan oleh suami. Mamah, tuh gedingan pamajikan batur mah ngaranna si Anu. Menigelis, mancung, bodas, ari mamah, keur penek hideung. Mau Bun dibanding-bandingkan seperti oleh suami? Gak mau juga, nah sama. Kalau itu mungkin dibandingkan secara fisik ya. Secara fisik. Kalau dibandingkan memotivasi gimana? Kalau misalkan memotivasi istri dengan cara membandingkan istri yang lain, gimana contohnya Ustaz? Misalnya teh Mi geningan tuh si Umi itu mah daek taklim, berarti jadi istri yang soleha. Cing atuh Umi ge taklim. Ibu nikmat gitu, tiba-tiba ibu teh siap ayah besok aku taklim. Jadi semangat gitu. Ibu gitu enggak? Terus ibu berharap anak ibu itu kayak itunya. Jadi setelah pulang dari sini itu mungkin hal yang perlu diingat-ingat. Termasuk saya sendiri, itu yang paling saya ingat dari orang tua saya. Tapi saya tidak marah ya.
itu adalah membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya tidak suka, asli. Dulu di rumah itu Ustaz, Abah ada tetangga yang dia itu kalau pagi hari suka disuruh nyuci motor dan mau. Oh, Masya Allah. Dan tuh si anu mah daekan nyuci motor. Cek abdi teh ari urang mah teu boga motor atuh mah. Tapi itu betul asli. Tapi kan dulu ya pendidikan orang tua juga seperti itu, jarang ada parenting seperti sekarang. Parenting sekarang banyak masa masih ngebanding-bandingin anak gitu ya, seperti itu. Bah, yang pertama mungkin tadi ada efek samping ya. Ada efek samping. Mungkin bisa termotivasi, tapi ada efek samping. Efek sampingnya tadi minimal 3 ya. Satu apa? Tadi teh yaitu efek sampingnya apa Bun? Tadi efek samping apa ya? Terpaksa. Tidak ada kesadaran Tidak ya, ada kesadaran ya. Dan itu berarti Anda sudah mendidik anak untuk selalu ikut-ikutan ya, enggak punya ego. Yang kedua adalah menghilangkan potensi yang ada dalam dirinya. Ya. Oke, yang ketiga apa? Self esteemnya ya. Citra dirinya jelek. Citra dirinya. Kalau anaknya introvert, dia akan bilang begini. Kalau anaknya introvert begini. Ya, aku mah apa tuh dah? Aku mah hanya opak bubuk ranginang lepet misalkan ya. Aku mah aku mah anak bunda kan. Boleh apa kira-kira? Nah, itu betul itu. Efek samping ya itu ya? Efek samping yang keempat. Ya, efek samping yang keempat. Dan itulah yang kejadian di kisah Nabi Yusuf. Ya, kalau kata Dr. Muhammad Badri itu, kalau kata Dr. Muhammad Nur Suwaid Abdul Hafid itu dalam kitabnya Prophetic Parenting, salah satu penyebab kenapa Nabi Yusuf itu dibully oleh saudara-saudaranya, karena mohon maaf, Nabi Yakub salah satunya adalah terlalu memperlihatkan ya kecintaan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya, awas ya, lamun bapak kok yang diteke ya. Kenapa? Karena kita sering membandingkan. Ya apalagi itu kalau saudara itu, jadi kalau ibu suka membandingkan, ayah bunda suka membandingkan adik kakak, berarti Anda sudah memulai percik kebencian antara adik kakak. Ya, Anda sudah menyulut kebencian adik kakak. Jadi yang ketiga tadi apa? Citra dirinya jelek. Kalau citra dirinya anaknya introvert, dia akan merusak dirinya. Ya makin sedih. Kalau anaknya ekstrovert, siap-siap Anda akan dibangkang oleh anaknya. Anaknya ekstrovert kalau begitu. Kalau anak ekstrovert pasti ngelawan. Kalau anaknya introvert dia diam, ya, tapi dia sedang menyiksa dirinya. Oke? Jadi minimal ada 4 ya efek samping dari membanding-bandingkan, memotivasi dengan cara membanding-bandingkan. Lalu gimana caranya Bang memotivasi? Ya tadi mulailah dari mengapresiasi. Baik, terima kasih Abah. Jadi dalam kacamata Abah ini, bahwa yang dimaksud dengan orang tua merdeka itu mendidik dengan rileks, ya. Yang kedua sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiganya sesuai dengan passion dan minat anak. Nah, yang pertama itu rileks itu gambarannya seperti apa, Bah? Sama enggak dengan orang tua itu harus menjadi orang tua bahagia ketika mendidik? Rileks bermakna bahagia, bisa enggak? Iya bisa. Bisa banget, Ustaz. Karena kalau rileks itu pasti bahagia. Orang yang nggak bahagia itu karena nggak rileks. Dan nggak rileks itu adalah lawan daripada lahir daripada anxiety, kecemasan. Orang yang cemas gak akan rileks. Kayak tadi kan ibu bilang, kemana sih bapak tuh? Ya Allah, biasanya jam 5 tapi acan misalkan gitu ya. Ini udah 5:30 ya Allah, ditelepon nggak diangkat atau nggak nyambung, di WA misalkan nggak ada balasan dan lain sebagainya. Itu kecemasan ya akan membuahkan ketidaktenangan. Ketidaktenangan, nggak ada orang yang bahagia tidak tenang, nggak ada. Ya, jadi kebahagiaan itu karena satu kondisi di mana dia rileks. Begitu. Ibu punten, ibu jalan-jalan di Eropa, ini banyak orang yang healing tapi nggak rileks, traveling tapi nggak rileks. Ya, mohon maaf misalkan di tempat yang itu teh bagus tempatnya, tapi hati dan pikirannya sibuk dengan berbagai macam pekerjaan. Makanya ibu kalau jalan-jalan ulah emutan pada melan di bumi, rilekkan, lupakan. Karena kalau kita selalu ingat pekerjaan di rumah, lagi jalan-jalan, itu nggak tenang. Semangat nggak? Lihatlah bapak-bapak, kalau sudah keluar rumah tenang banget. Kenapa? Lupa semuanya. Itu serius Pak. Jadi kalau ibu-ibu, kalau bapak itu kalau udah tenang aja. Tapi ibu-ibu, terutama saya tantangan ibu-ibu, karena ibu-ibu ini kan struktur otaknya beda dengan
perempuan, laki-laki gitu ya, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu luar biasa karena multitasking, akhirnya apa? Selalu nggak bisa memilah-milah mana yang harus kita pikirkan hari ini, mana yang harus kita pikirkan hari esok. Kenapa? Itulah memang udah tantangan ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak, insya Allah ya, Pak, ibu-ibu sekaliannya, insya Allah itu lebih mudah untuk bisa mengkondisikan. Nah, kenapa nggak bahagia? Karena nggak tenang, ya, nggak rileks. Kenapa nggak rileks? Karena anxiety, kecemasan, cemas. Ya, mohon maaf, itu lawannya cemas maksud saya. Kenapa nggak rileks? Karena tadi nggak jelas. Kalau jelas itu Bu, jelas pasti tenang. Itulah kenapa mungkin nggak banyak orang jadi pengusaha, tapi banyak jadi orang pekerja. Salah satu faktornya adalah jelas. Baik, luar biasa, masya Allah, masya Jadi Allah. pasti jelas. Nah, Oke. pertanyaannya adalah selanjutnya adalah ibu jelas gak ngedidik anak harus digimanain? Nah itu bapak jelas gak ya mendidik anak harus digimanain? Nah itu Ustaz. Betul. Nanti ibu dan bapak, bunda dan ayah ada sesi bisa ngobrol langsung dengan abah. Oh gitu Ustaz? Ada, betul. Karena kalau hanya kita yang ngobrol, kasihan ada banyak Oh, iya. kecamuk di hati ayah dan bunda. Ngobrol di sini maksudnya? Di Oh sini. kirain. Baru kan di mana gitu? Konsultasi kirain gitu ya. Eta mah kedah ayah. Iya. Oke. Bahagia mendidik anak ya. Iya. Itu kadang begini, Abah. Ada relasinya dengan suami. Kadang-kadang kita tuh mau bahagia nih, Iya, bunda iya. mendidik anak. Tapi sok diririweuh wae ku salaki. Sok ditekan wae ku salaki dan sebagainya. Sehingga ketika istri itu ingin bahagia, sebetulnya ada relasinya dengan upaya suami membantu kebahagiaan istri mungkin, Bah. Gitu ya. Iya. Karena makanya saya pernah lewat pada ketika nyetir mobil atau motor, Ya. ada truk tulisannya begitu, Bun. Gimana? Tulisannya teh kumahnya hilap deui. Oh ya, tulisannya gini. Wan istri yang galak itu berasal dari istri yang baik yang jarang diajak piknik. Cen. Oh gitu ya? Asli. Ustaz dipotong nggak itu triknya? Tadi foto. Oh, kalau saya selalu foto. Ya, itu. kemarin Ya. saya lihat moto antum Bab sholat ya? Jalani, syukuri, nikmati ya. Iya, itu kalau Masya saya naik Allah. motor pasti ada sesuatu itu saya minta berhenti, saya potong. Ya, maksud saya begini, kadang semacam tidak adil dalam kehidupan di rumah tangga. Suami itu bisa pergi kemana saja, ari istri dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, teu pernah diajak piknik. Akhirnya teh rudet rungsing. Mau minta ke salaki dicana kaditu malu, takut juga, akhirnya tuh dia marahnya kepada anak-anak, akhirnya tidak bahagia, maksud saya begitu. Nah, mumpung ada Bah para suami ya, gimana nih apa namanya tuh seorang suami itu Ini suaminya yang hadir itu ibu-ibu udah asik gitu. Asik, iya. Tapi kalau suaminya yang hadir, aduh. Udah mulai dah. Oke, kan nanti insya Allah ada videonya. Ada Bunda videonya. nanti potong langsung serahkan kepada suami iya. ya. Gitu Bah, Mangga terkait dengan hal tersebut. Saya jawabannya harus sebagai suami atau sebagai istri nih? Sebagai seorang konselor pendidikan dan keluarga. Iya. Mangga. Tapi nasihatnya ditujukan untuk suami atau istri? Suami dan istri. Oh, Mangga. Dua nana tuh ya. Oke, saya jawab dulu sebagai suami ya. Sebagai suami. Tapi sebelum suami sebagai istri, saya nukil dulu pendapatnya Muhammad Fauzi Adim. Jadi Muhammad Fauzi Adim itu bilang depresi anak ya 30%-nya itu dihasilkan dari komunikasi bunda. Anak itu depresi. Dan faktor yang paling penting itu adalah bukan karena beban pelajaran. Karena kalau beban pelajarannya banyak, bunda bawaannya rileks, tenang, atau bahkan memberikan banyak keleluasaan. Apalagi misalkan bun misalkan ya bundanya tenang lah ya. Mau dikerjain atau enggak itu poin kedua ya. Tapi setidaknya kitanya tenang, rileks ya. Itu membuat anak gak depresi. Jadi depresi anak itu bukan hanya gara-gara materi pelajaran yang banyak, tetapi karena komunikasi bunda. Itu penting. Itu kata Muhammad Fauzi Adim ya dalam bukunya Segenggam Cinta untuk Anak, Segenggam Iman untuk Anak. Nah, ternyata kata beliau, komunikasi bunda itu sangat dipengaruhi oleh suami. Ya, komunikasi bunda ke anak itu sangat dipengaruhi oleh suami. Ya, dan selain memang karakter bundanya sendiri. Itu kata beliau.
Ya selain memang karakter bundanya sendiri, tapi sangat dipengaruhi oleh suami. Jadi clear ya. Jadi penting sekali merawat keharmonisan atau kebahagiaan sebagai seorang bunda. Saya bicara sebagai seorang suami, ke suami dulu. Oke. Bapak-bapak sekalian atau para ayah sekalian, inilah jadi tugas kita. Itulah yang saya maksud kenapa ayah itu penting mendidik. Jadi yang disebut ayah mendidik, mohon maaf ini bunda luruskan dulu ya, termasuk para ayah. Karena ada sekarang narasi-narasi ayah mendidik, tapi akhirnya jadi ngariweuhkeun suami gitu. Ongkoh suami teh harus kerja, loba duit, aya di imah, ngurus budak. Naon atuh gawena ya. Masa kudu nyegik gitu kan ya? Ya loba duit kudu, ya nganterkeun istrinya harus gitu ya, sering di rumah, terus bantuin anak. Lalu suami anak kerja gimana gitu? Maksud saya adalah saya sepakat dengan narasi ayah itu harus mendidik, tapi bukan sedetail itu gitu. Ya sampai banyak bunda-bunda yang minta selalu gantiin popok anaknya yang usia 1 tahun ke suaminya atas nama ayah mendidik gitu ya. Ayah teh harus mendidik dari mulai pasangin popok, ayah yo gitu ya. Ya bundanya scroll HP gitu. Ayah mendidik gitu ya. Mohon maaf ya. Itu gak sedikit juga. Akhirnya apa? Akhirnya peran ayah itu, mohon maaf, atas nama ayah mendidik, ya akhirnya banyak mukul ayah tuh. Tetapi yang disebut ayah mendidik, pertama dan yang paling utama, ini para ayah terutama, adalah yaitu kita menyiapkan ibu terbaik. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa? Ya Allah, berikanlah kami pasangan terbaik, ya, kemudian juga qurrata ayun dan keturunan qurrata ayun. Kenapa? Karena yang disebut ayah mendidik, pertama dan yang paling utama adalah menyiapkan ibu terbaik. Itulah yang disebut oleh Umar bin Khattab 3 kewajiban seorang laki-laki di rumah terhadap anaknya. Satu di antaranya adalah menyiapkan ibu terbaik. Ya. Tapi para suami nggak usah nanya, kalau ibunya sekarang nggak baik gimana bah? Diretur aja gitu. Ya nggak juga gitu ya. Nggak usah mikirin ganti lagi. Justru itu tanggung jawab Anda gitu maksudnya ya. Apalagi Anda mikirin expire, nggak ada lah ya gitu ya. Jadi ayah bunda sekalian, ya para ayah terutama, jadi siapkan ibu terbaik. Gimana caranya? Itulah pentingnya kita berkomunikasi. Ya, berkomunikasi dengan bunda. Dan saya merasakan ketika kita fokus untuk berkomunikasi dengan sehat dengan pasangan, itu insya Allah, ya bunda punya, seorang istri punya lebih bertenaga untuk bisa melakukan pekerjaannya gitu. Syaratnya adalah bangun komunikasi dengan sehat, bangun komunikasi dengan baik. Kadang-kadang nggak mesti kita ya, kadang-kadang diselesaikan oleh bunda. Tapi ketika berhasil membangun komunikasi yang baik, alhamdulillah bunda akan mampu punya tenaga untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang detail yang mungkin nggak bisa tercover sama seorang suami. Jadi kalau menurut saya ya itu penting. Kalau urusan piknik saya nggak jamin. Karena ada yang piknik sering diajak piknik tapi gak menyelesaikan masalah. Karena ya tempatnya akhirnya gak sesuai ekspektasi. Ya rek bekal wae geus ribut, ya timbal tinggalin nyalahkeun salaki, ya budak calana nanti balik jadi nyalahkeun istri gitu ya. Kemudian ya ATM tertinggal ya saling salahkeun, akhirnya ya judulnya healing tapi hasilnya rungsing. Oke. Jadi kalau saya piknik itu poin kesekian, poinnya bukan itu. Ya, sering diajak piknik, kayaknya memang istri yang punya truk itu kayak begitu mungkin ya gitu ya. Jadi tulisan di truk nanti apa tadi? Istri yang galak berasal dari istri yang baik yang jarang diajak piknik. Ya, Oke, itu jarang mungkin diajak healing. Iya, diajak healing. Itu mungkin curhatan istri yang punya truk mungkin ya. Ya, kalau poinnya bukan piknik berarti apa? Komunikasi sehat. Berapa banyak saya lihat luar biasa. Enggak, Anda jalan-jalan sama suami Anda punya Alphard yang terbaru atau BMW X5 yang terbaru misalkannya, Anda ajak jalan-jalan sama suami Anda, punten kalau komunikasi enggak sehat mah garing, hasem. Serius. Maka saya selalu sarankan kepada para suami, termasuk kepada pasutri, 5 tahun pertama yang Anda harus lakukan adalah bagaimana Anda bisa membangun komunikasi yang sehat. Panjang deui. Maka gimana bah caranya? Komunikasi yang sehat, beli buku saya. Ya.
Betul, alhamdulillah ya. Ya, boleh. Ada bukunya dan yang sebagai editornya adalah saya. Ya. Bukunya, judulnya apa? Saya gak bawa ya, lupa ya, Masya Allah ya. Ustaz gak ngingetin anak sih. Ada insya Allah ya buku beliau yang Nanti- sangat grace. Nanti ya. disediakan di sini lah ya. Insya Allah. Insya Allah nanti gitu disediakan. ya, buku Nah, baru. baca buku saya baca itu ya, karena saya merasakan enggak selesai dengan punten, selesai apakah dengan keilmuan? Enggak. Anda punya, mohon maaf banget, ini bukan berarti merendahkan ilmu, enggak. Maksud saya adalah harus punya kompetensi yang lain. Anda di rumah Anda itu ratusan kitab agama, tapi mohon maaf kita nggak bisa membangun komunikasi yang sehat itu. Ya, zero, nggak bisa, nggak nyaman, serius, bunda sekalian. Dan saya dapatkan kayak begitu gitu. Saya tidak berarti menihilkan itu, enggak. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu. Makanya Muhammad Fawzil Adzim ketika berbicara agar cinta bersemi indah, yang bukunya itu cuman berapa 400 halaman lah ya kurang lebih, itu berbicara tentang komunikasi agar cinta bersemi indah. Ya, jadi ayah bunda sekalian, maka bapak-bapak bangunlah komunikasi yang sehat sebelum mendidik anak supaya istri kita tetap bisa bahagia. Adapun punten, ya masalah piknik, masalah aksesoris, masalah fasilitas, nyusul bun, ya, mohon maaf, nyusul para ayah, ya, mohon maaf ya, ini para ayah, karena berapa banyak para ayah juga salah mendiagnosa. Ya, orang sigana lamun gajina 3 kali lipat ti ayeuna sigana pamajikan orang muarudat sigana. Ente. Saya tanya gaji Anda berapa? Dikalikan 10 kali lipat gak jamin. Karena kami banyak klien kami kayak begitu, yang kami hadapi. Cek saya kurang naon gitu ya. Secara fasilitas duniawi udah satel, udah bagus gitu ya, udah naon atuh ya. Gitu. Begitu, tapi ya Masya Allah nggak bisa karena komunikasinya sehat. Komunikasi itu kudu ngobrol atau apa? Nah, kalau disederhanakan ngobrol, disederhanakan karena komunikasi itu nanti banyak variabelnya Ustaz. Tapi kalau disederhanakan ngobrol. Wahai para ayah, saya mau kisah cerita supaya langsung praktek pulang ya. Nabi SAW itu disebutkan di buku saya bagaimana Nabi membangun komunikasi ya. Nanti ada teknis-teknisnya, silakan beli. Saya kasih di-spill aja satu kisah ya. Ayah bunda sekalian ya, ayah terutama, Nabi itu kalau selesai subuh dari suruk di masjid, selesai suruk Nabi itu keliling ke 9 istrinya. Suruk itu apa? Setelah suruk, jadi suruk itu ketika matahari mulai terbit, ya. Kemudian Nabi itu keliling ke 9 istrinya. Semua 9 istrinya dikelilingi, ya, didatangi oleh Nabi satu persatu diajak ngobrol. Itu Ibnu Abbas yang ngeriwayatkan, yang cerita itu. Sampai dilihat Bukhari, sampai saya baca, saya merenung. Ya Allah, ini Nabi gitu ya. Ya, panglima militer kan, betul ya. Kemudian juga status politik paling tinggi, presiden. Siap para pebisnis, alimnya para ulama, kan begitu kan Nabi ya. Tapi 9 istri masih sempat ngobrol setiap hari. Saya malu baca itu. Saya waktu itu mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu lah, saya malu sebelum pandemi baca itu. Ngahulang saya sampai kata istri, kunaon bah ngahulang, saya bilang malu. Si Hasan lain RT acan gitu ya. Jadi hansip oke can pernah ya, minimal tingkatan militer paling rendah lah ya gitu ya. Itu kan dia. Kemudian juga jadi RT gitu ya, anggota dewan lain, ulama lain gitu ya, bisnis enggak gitu ya. Tapi ya Allah, istri satu kok susah ngobrol. Malu saya bilang. Ya. Malu, Pak. Ya. Ini ada bapak-bapak akhir zaman, Ustaz ya, dan akhir bulan gitu ya. Istri satu, RT lain. Ya, terus pas disuruh ngobrol sibuk. Oh. Judulnya sibuk. Oh, Masya Allah. Ini masalah. Ya, maka para ayah yuk sediakan waktu. Bapak-bapak, tapi kan aku ini, ya, ini kan verbalnya bapak-bapak itu beda dengan ibu-ibu kan begitu. Ya, saya bilang bapak-bapak, kalau ngobrol sama istri, Anda nggak usah berpikir untuk melebihi kosakata mereka. Itu hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang mustahil. Jadi kalau Anda ngobrol dengan istri, Anda jangan berpikir ini nggak usah bikin. Anda nggak usah mikir kosakata Anda harus lebih banyak dari istri Anda, nggak usah. Karena itu agak berat gitu, gitu. Dan itu agak sulit. Anda tinggal gunakan the power of oh dan itu udah kekuatan buat kita. Tinggal tata, misalnya, oh, gitunya Bun, Masya Allah, oh,
Itu udah merasa direspon Itu ya. wah itu insya Allah itu ya. Kalau itu ngobrolnya lagi nggak ada anak-anak, udah jam 10 malam insya Allah itu udah ganti baju nggak pakai gamis lagi, itu insya Allah udah pakai ya you can see luar biasa lah. Jadi serius Asli. ya, asli itu ya. Ada tinggal. Nah masalahnya kita itu ayah bunda para ayah satu kenapa suami jarang ngobrol, ini ibu-ibu pahami. Kenapa jarang suami pada ngobrol satu? Ya, penyebabnya adalah karena memang kosakata mereka itu terbatas. Kosakata kita itu terbatas. Makanya di orang Sunda, namun ayah pamegat segernya rios, biwir, awewen. Betul nggak? Layar biwir ya. Ya, layar bibir awewen kan gitu kan. Akhirnya apa? Kosakatanya terbatas. Yang kedua, kenapa bapak-bapak tarang ngobrol dengan ibu-ibu? Kenapa? Karena yang kedua adalah sebab teniat. Gak niat ngobrol. Buktinya sebelum nikah, waktu masa taruh, waktu masa pacaran setelah diobrolkan jalan. Ya, timimiti visi misi keluarga besar, kemudian pendidikan sampai beak obrolan tukang bakso tahu ngalewat, diobrolkan bakso tahu, wah segala kerbobogohan baheula. Tapi nah, sekarang yang sudah nikah, tapi nggak ada obrolan, kenapa? Nggak niat. Banyak para ayah yang nggak niat ngobrol. Mohon maaf ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Serius Pak, ya. Kalau niat ngobrol sudah, duduk Anda 15 menit, duduk 20 menit dengerin si istri ya. Kenapa? Karena ternyata itu cara membantu kondisi emosi mereka. Tapi saya laki-laki dan saya introvert, gak ada urusan. Saya introvertnya orang pasti butuh ngobrol. Dan ingat, ngobrol itu tidak mesti harus kosakata kita banyak. Oke, itu untuk para ayah. Oke. Untuk para bunda, Saya jadi ingat itu namanya kalau the power of oh dan itu namanya dalam komunikasi respon generator namanya. Menunjukkan bahwa kita tuh masih hadir. Misalnya suami, oh gitu mah, oh iya, itu menunjukkan bahwa oh saya tuh masih kena didengekeun ku salaki gitu Cibut. Misalnya kalau nelpon juga begitu, oh tersenyum dan sebagainya, respon generator. Para ayahnya dia, oke. Terkait dengan suami seperti itu. Ini sekarang untuk istri, kumaha? Untuk istri, ya, yang pertama adalah kalau Anda, jadi yang pertama pahami bahwa kebahagiaan itu harus ada. Harus, kalau saya selalu jaga kewarasan bahagia Anda gitu. Penting. Kalau kita nggak bahagia susah ngedidik anak. Faqidu syai la tuti syai. Anda nggak punya sesuatu, nggak bisa ngasih sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mendidik anak kalau Anda aja nggak bahagia? Nggak bisa, susah. Dan itu beratnya jadi orang tua, itu beratnya jadi guru. Nggak bisa. Maka yang pertama pahami kebahagiaan itu penting. Anda jangan bilang, itu penting bahagia mah, itu penting mah gawe weh. Enggak. Ya, penting, bahagia itu penting. Bahkan mohon maaf, saya tanya, pekerjaan Anda beres selesai gitu? Enggak. Betul kan? Anda pulang dari sini pasti udah nyiapin pekerjaan kan? Atau sebelum pulang Anda sudah kondisikan kan? Itu ibu-ibu Ustaz. Ya, apalagi ibu-ibu memang rajanya di rumah, ratunya di rumah kan begitu ya. Kita Ustaz, Ustaz pulang kan gitu kan. Ya, sebelum pulang ke rumah ke masjid heula, ke masjid aya teman 15 menit ngobrol heula kan gitu kan. Bisa lah, ibu-ibu. Agak susah kayaknya ibu ya. Ya, kadang-kadang ibu-ibu kalau enggak ada momentum-momentum penting susah keluar rumah. Ya, makanya ibu-ibu kalau keluar rumah ke pengajian, ada acara di sekolah, wah itu teh kesempatan, Masya Allah bisa keluar, ya Allah. Ya, jadi ibu-ibu rahimani Allah wa yakum, jadi yang pertama kebahagiaan itu penting. Penting, jangan bilang gak penting. Kenapa? Karena ini tahapan awal supaya kita betul-betul optimal mendidik. Yang kedua ibu-ibu, kalau ibu-ibu sebagai istri dan ngobrol itu merasa butuh dengan suami, minta jadwal aja. Sebagaimana ibu minta uang. Kenapa kalau minta uang kita perlu berani? Kalau kita minta waktu kita gak berani. Omongin. Saya pernah ada seorang influencer lah ya. Kalau disebutin pasti tahu namanya semuanya. Ada seorang influencer kemudian ribut. Masalah tentang ngobrol. Dia teh sibuk dengan HP-nya. Ya, saya bilang kan memang kerjaannya. Saya bilang bahkan Anda ini punya rumah, punya kendaraan dikasih sama suami, saya bilang kan hasil dari kerjaan suami. Memang harus banyak main HP.
Oke, tapi kan Mbak dia susah ngobrol. Saya tanya ke ibu, saya tanya ke Teteh suka minta nggak? Ada perjanjian waktu nggak? Ya nggak ada, tapi kan ngobrol. Masa sih ngobrol harus jadwal? Nah itu pertanyaannya, apalagi suaminya kerja di rumah. Merasa ada, merasa hadir, padahal ngobrol 15 menit aja enggak. Jadi kalau saya saran, ibu minta ke suami. Oh di jadwal bah, nggak apa-apa. Kalau Pacah mengatakan pillow talk, kadang-kala kita ngobrol di atas bantal, santai, anak-anak udah. Dan itu kebiasaan saya, termasuk saya ngambil inspirasi kayak begitu. Jadi kalau pulang udah, anak-anak tidur, anak-anak udah tidur, ya kita ngobrol. Karena saya pria malam, maaf, maksudnya pria yang selalu pulang malam. Pria malam ya, pria yang selalu pulang malam. Jadi ya begitu saya. Ya jadi kalau jam 11 ya udah ngobrol. Jadwalnya ngobrol jam 11. Karena kalau pada subuh sudah hat-trick dengan berbagai macam aktivitas rumah, ya nyiapin anak gitu ya. Jadi malam udah ngobrol jadwalnya. Itu kesepakatan. Cuman berdua, tidak bertiga dengan HP, tidak berempat dengan laptop, tidak berlima dengan TV atau Netflix ya, tidak berenam dengan setrikaan, sesuatu enggak. Berdua aja aku dan kamu, kita ngobrol. Sepakati. Ya, masalahnya kadang-kala mohon maaf, kita nggak ada kesepakatan. Kita merasa sudah hadir, enggak padahal Pak. Tapi kan bah dia main laptop aja. Emang buruk main laptop kecuali memang kalau mohon maaf ya di HP-nya, di laptopnya cuman sia-sia, cuman nggak ada manfaat. Paham nggak ibu-ibu? Ya. Termasuk kita-kita atau para dan subhanallah. Karena teknologi mungkin saja tantangan. Makanya kalau menurut saya minta jadwal khusus ya setiap hari, setiap pekan ngobrol. Kenapa? Bahagia harus dirawat bunda. Salah satunya apa? Ngobrol. Oh bah yang penting mah transparan. Enggak. Punten Ustaz, datanya perempuan banyak terjadi perselingkuhan, bahkan angkanya bisa lebih tinggi dari laki-laki, bukan urusan biologis, urusan psikologis. Laki-laki kenapa banyak perselingkuhan? Urusan biologis. Itu bedanya. Ya, itu Kang Zen ngeluarin data tuh penelitian. Laki-laki penyebab perselingkuhan urusan biologis, perempuan penyebab perselingkuhan urusan psikologis. Angkanya 3 kali lipat, Bu. Kenapa perempuan 3 kali lipat? Perselingkuhan totalnya? Karena perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Wajar kalau datanya mengatakan bahwa perempuan lebih banyak terjadi perselingkuhan. Maka ibu-ibu, sebelum terjadi itu, naudzubillah min dalik, ya kalau menurut saya meningkatnya ribut di masalah jadwal komunikasi daripada membiarkan itu. Tadi Ustadz ngobrol, saya bilang ya Ustadz jangankan punten antara orang tua dengan sekolah. Kita sekasur, sedapur, sesumur aja kalau jalan ngobrol banyak miss. Banyak miss. 1 di antara 5 kesulitan berumah tangga, nomor pertama adalah susah ngobrol. Indikator masalah rumah tangga tidak sehat, hesir ngobrol. Begitu? Kecuali hal-hal penting banget baru diobrolin gitu ya. Subhanallah. Jadi ciri bahwa sebuah rumah tangga ngobrolnya mengalir, natural dan harmonis, hal-hal kecil diobrolin bahaya gitu ya. Hal-hal kecil. Dan walaupun bagi suami mohon maaf ya, kalau ngobrolin hal-hal kecil itu kurang tertantang, Bu. Betul. Makanya kenapa suami jarang ngobrolin hal-hal yang kecil? Pernah suami laporan misalkan mah, nah harga kangkung di Kaler mah 2.500, hari dia 3.000. Pernah nggak suami ngomong kayak begitu? Saya kira jarang ya. Jarang lah. Walaupun ada suami yang kayak begitu ada ya. Suami yang detailing banget gitu ya, NPK data keuangan ansuran gas wae ditagih ke istrina kan ayah gitu lah ya. Tapi kan enggak rata-rata suami itu ya jarang ngobrolin kayak begitu. Tapi ibu-ibu, dari mulai urusan harga kangkung seikat naik 500, asin sepat 2 bungkus jadi 3.000 misalkan. Kemudian sampai urusan BBM, bahkan sampai urusan artis siapa yang selingkuh aja tahu. Kenapa? Memang detailing luar biasa. Maka ibu-ibu, ya walaupun tantangan buat para suami, mohon maaf tidak tertarik ngobrol yang ya cemen-cemen. Nanya hari tetangga kita mah sama-sama merekna teh sap kulkas teh. Tapi itu mah Pak pantona teh 3 hargana padahal dapat di mebel itu lagi. Bagi suami mah teh remeh-temeh gitu dianggapnya sih lah, yang penting mah kabeli. Bagi enggak semua suami cuma rata-rata. Ya maka ibu harus sabar dan para suami harus latihan. Bagi saya sendiri enggak tertantang Bu ngobrol kayak begitu gitu. Tapi kalau ngobrolin, "Bah,
cek Abah Pilpres 2024 teh kumaha? Tah, ya. Mana setelah. Tapi kalau ngobrol detailing gitu ya, itu jarang saya. Ya, walau alam misal. Maka bapak-bapak harus sabar. Oke, oh gitu, Bah. Kalau Abah mah kan waktunya luar biasa banyak di luar. Jadi dengan istri itu biasanya malam. Malam biasanya. Jam 11-an. Ya, jam 11. Sekarang juga sudah jam 11. Tapi siang, jadi ada waktunya untuk ayah dan bunda langsung ngobrol dengan Abah Hasan ya. Sekarang karena kasihan juga cuman mendengarkan kita berdua. Sangat mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh kerasa ayah ya, dan bunda. Gak kerasa jam 11 ya? Iya, alhamdulillah. Kieu tuh talk show nya biasanya talk show mah di kota di Kick Andy sareng Sajabina. Alhamdulillah di Kabupaten Bandung kita mengadakan kegiatan talk show. Sempat saya obrolkan ke beliau. Mual gitu orang tua teh jadi rada kumaha ku talk show mah datara biasa. Biasanya kan monolog Bu ya. Ngomong aja Ustadz itu 2 jam, 3 jam gitu ya. 5 jam sampai mungkin gitu ya. Tapi alhamdulillah sepertinya bisa dicoba lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya kita menggunakan sistem talk show. Saya tertarik dengan bahasa bahwa seorang istri itu harus bahagia. Harus bahagia. Dan siapa saja suami yang mampu membahagiakan istri sama dengan menyelamatkan anak-anak dari pukulan seorang ibunya. Iya, gitu ya. Dalam teu bahagia mah meupeuh keuyang kehe kasalaki tapi teu wani aya budak nya tajong budak. Kan aya nu kitu. Iya. Ya. Wallahu a'lam. Sekarang mah tapi poin ada satu poin lagi sebelum disampaikan ke orang tua boleh ya? Boleh, silakan. Yang ketiga Bunda, setelah tadi satu kebahagiaan itu penting, kedua minta ngobrol sama suami, yang ketiga pertahankan rasa syukur. Ini penting. Karena kalau belum ideal suaminya ya Abah masih belum sadar, kan ada nyadarin suami itu susah, nggak butuh proses. Ya walaupun nanti kita ada tekniknya mungkin yang nyadarin suami. Tapi pertahankan rasa syukur Bunda. Lihat anak Bunda yang masih bangun dari tidurnya, lihat anak Bunda yang masih peluk kita, masih mau sekolah, masih mau belajar. Sibukkan dengan berbagai nikmat Allah untuk mempertahankan rasa syukur. Karena sehebat apapun suami Anda, kalau syukur ini nggak ada, nggak pahit hidup itu. Maka kalau yang kedua itu adalah minta ngobrol sama suami, yang ketiga adalah pertahankan rasa syukur. Karena ketika kita tidak sesuai dengan harapan, maka syukur ini adalah menjadi imunitas kita untuk bisa lebih bertahan. Ya, paham ya Bunda ya? Kalau alasannya mohon maaf ya, aku teh kayak begini teh ya, dengekeun mama teh siga kitu galak teh gara-gara bapak maneh nyaho. Ini juga masalah, hati-hati gitu. Itu nanti jadi double masalahnya. 1 udah masalah diri kita, 2 masalah anak, 3 membuat anak gak hormat ke orang tua, ke bapaknya terutama gara-gara omongan kita. Ini masalah. Maka menurut saya, mohon maaf, emotional healing itu penting. Bagaimana merawat emosi ini, membersihkan emosi ini. Karena luar biasa Bunda, banyak akan kotoran-kotoran emosi yang muncul dari rumah. Kalau kita gak biasa ngebersihin, numpuk sampah, ngeces, kita gak sadar. Akhirnya apa? Banyak mencela, gak rileks, gak tenang, gara-gara jarang membersihkan kondisi emosi. Jadi poin yang ketiga, jadikan syukur itu adalah salah satu terapi mengelola emosi kita. Seperti apa? Bagaimana teknisnya? Bagaimana senam syukurnya? Atau bana rahimnya? Apa tipsnya? Saksikan episode berikutnya. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya karena juga memang agak bahaya kalau Bunda dalam hal ini mengambil pelajaran dari kita setengah-setengah. Ini obrolan pasti banyak, masih panjang, perlu banyak waktu. Kayak bisi Bunda teh pulang ke rumah jadi karareuheul ka salaki gara-gara geuningan naon nu diobrolkeun ku Abah Hasan jeung ku Ustaz Ramdan teh eueuh di salaki urang mah goreng we gitu nya sagala teh. Nah itu makanya harus dimunculkan sikap syukur. Iya, betul. Ya hari wae kitu nya punya. Jadi arah ramek ke salaki teh. Bukan dapat pencerahan tapi justru kalakat. Nah, cenah balik di Abah Hasan teh jadi kieu. Heeh, cenah gitu. Mangga silakan dari Bunda dulu dari Bunda dulu, monggo. Barangkali ada yang mau disampaikan. Mangga Bu Haji. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Panggilnya Ustaz atau Abah? Abah. Ustaz mah beliau. Dulu pernah Ustaz, sekarang jadi Abah. Saya sudah pensiun Bu jadi Ustaz. Ya. Ini mungkin tentang komunikasi ngobrol dengan suami itu ya. Saya sudah mencoba, jadi curhat ini mungkin ya, dengan segala kondisi gitu ya, dengan pergi ke suatu tempat atau seperti apa. Cuman kendalanya sama,
ketika di tengah obrolan ataupun akhir saya melihat kok jadi suasana nggak nyaman gitu. Jadi nggak ada kenyamanan. Saya melihat tuh kok tidak ada rasa nyaman ketika ngobrolnya itu gitu. Tidak kondusif lah keadaannya. Jadi bagaimana caranya? Jadi apa yang harus diobrolkan gitu. Barangkali mungkin gak nyaman salah saya yang materi obrolannya atau jadi menyangkut ke pembayaran atau apa gitu atau seperti apa. Ya. Ya. Ibu suaminya punya kesenangan? Punya itu atau ya, saya ikutin. Dia suka touring, Bang. Oh iya. Saya ikutin malah. Wow. Jadi fotonya papa touring, mamah nyering. Biar bahagia semuanya. Jadi saya tuh meminimalisir untuk tidak ngobrol akhirnya. Karena pada akhirnya setelah ngobrol tuh ada perdebatan gitu. Jadi saya susah salah saya di sebelah mana gitu, gak bisa ngobrol ini gitu. Itu mungkin apa yang pertama. Dan yang kedua nggak apa-apa, Abah. Satu lagi Ustaz. Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah anak yang sangat soleh. Anak pertama saya perempuan, soleha banget. Dia selalu nurut apa yang saya bilang. Ketika SD mau ke SMP, saya suruh pesantren, dia sangat nurut. Saya tuh waktu itu nggak tahu dia itu nurutnya itu mau atau hanya nurut takut gitu ya. Saya jalani terus sampai pada akhirnya di pondoknya pindah keluar tuh, terus masuk ke SMP dia sangat nurut, gak pernah membantah apa yang saya ini gitu. Pas pada waktu mau ke SMA, saya merasa ada yang berubah di anak saya itu, kok dia tuh seperti yang gak nyaman gitu Ustaz, Abah. Jadi ternyata pada akhirnya saya komunikasi dengan dokter karena dia sakitnya sangat parah. Nah, dari itu barulah saya tahu bahwa anak penurut itu tidak selamanya baik gitu. Jadi saya trauma Ustaz, Abah. Anak adiknya yang kedua itu jadi saya trauma harus seperti apa? Apakah saya harus mengutarakan kemauan saya? Tapi saya trauma, takut kayak kakaknya dia nurut, pada akhirnya dia sakit. Ketika sakit saya ngobrol dengan anak itu saya. Itu punten, sakit lagi di pesantren? Enggak, jadi gini, setelah SMP dia itu dapat beasiswa Ustaz ke itu apa sekolah angkatan udara. Ya. SMA itu ya? SMP mau ke SMA. Ya. Terus di beasiswa itu dia tahapannya saya nggak mengetahui dia berusaha seperti apa. Dan saya tahu endingnya saja dia ke bawah se-Jawa Barat cuma 2 orang, anak saya sama yang temannya. Ketika di Solo dia sakit dan saya tidak ngantar ke Solo itu karena dia saking nurutnya gitu, karena dia menyadari dia punya adik, mungkinnya saya ada adiknya yang kecil, gak mungkin untuk mengantar. Pada akhirnya sakitnya sangat parah, sampai-sampai saya konsul dengan psikolog, akhirnya ajaklah ngobrol. Setelah ngobrol dia berkata bahwa aku tidak mau bisa menolak kata-kata ibu gitu, karena aku nggak bisa, dia itu sangat nurut itu. Nah, bagaimana sikap saya ke adik-adiknya, ke adiknya beliau itu yang kedua, yang ketiga, supaya saya mungkin tidak ego juga dengan kemauan, tapi saya juga ingin mengutarakan gitu kemauan anak saya tuh mendapat seperti ini. Maaf ya Ustadz, kayak eskul ya. Dulu Ibnu memilih untuk English Club, terus pada akhirnya dia memilih untuk futsal. Jadi karena ketraumaan saya, jadi saya selalu ngikutin kemauan anak. Sekarang tuh jadi seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz, Abah, terima kasih mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bah katanya. Silakan Abah bisa memberikan berbagi ya. Ya. Atur nuhun banyak ya. Ustaz yang mau jawab? Enggak, silakan Abah. Oh, ya Abah. yang pertama ya. Ada beberapa variabel ya, makanya memang materi nggak cukup ya. Kenapa? Karena ada beberapa variabel suami itu nggak mau ngomong ya, ada beberapa variabel. Jangan ke suami, siapapun ya, termasuk anak. Nah, karena ada trauma komunikasi, bisa jadi itu deh. Ada trauma komunikasi ya, misalkan kenapa kamu nggak mau ngobrol sama bunda? Nah,
nunggu-nunggu oke lah kalau ngobrol sama Bunda teh lah pasti ceramah lagi, nasihat lagi, itu ini nah. Akhirnya apa? Malas dia kalau ngobrol dengan Bunda. Ya, ada yang kayak begitu. Ada yang memang karena memang tidak menerapkan teori ngobrolnya, misalkan begitu. Ya, di antaranya memang punten salah satunya adalah laki-laki. Kenapa kadang-kala salah satu penyebabnya banyak dan saya banyak menemukan di lapangan. Ya, bisa jadi ada trauma ngobrol dengan istrinya. Ada tuh ya. Ada juga misalkan memang si laki-lakinya belum ada kesadaran, punten, seorang suami belum ada kesadaran untuk bisa ngobrol. Ya, lah bagaimana kita ngajak lari untuk menghindari ya dari kejaran anjing kalau ada orang yang kita ajak lari itu dia nggak sadar lagi lagi dikejar anjing misalkan begitu. Kartos ya makanya memang al-yaqdhah awwalu manazilil ubudiyah kata Ibnu Qayyim. Bahwa kesadaran itu aware ya, ada kesadaran, oh pentingnya ngobrol dengan istri, termasuk saya Bu. Saya termasuk malas ngobrol dengan istri. Ya, saya ceramah 2 jam 3 jam insyaallah. Ngobrol dengan istri malas saya. Ya, malas pulang malas gitu ngobrol, pinginnya dengan buku, pinginnya dengan laptop, ya udah selesai. Ya, tapi ketika tersadarkan ada kesadaran untuk itu, ya, mulai ngalokasin waktu, mulai berani ngobrol, mulai berani nanya. Dan amazing ternyata, asik juga ya ternyata ya begitu ya. Nah, maka kesadaran ini harus ada. Dan memang inilah salah satu masalah tadi saya bilang laki-laki itu kalau nggak ngobrol ya 2 yang paling utama. Ya, 1 adalah memang sebagian kecilnya adalah penyebabnya verbalnya sedikit. Ya, yang kedua adalah coba ibu panjang-panjang nge-WA ke suami. Ya, nanya nge-WA suami paling jempol, paling love you gitu, eceng gitu ya paling ya begitu ya. Ya mohon maaf emang itu suami semua. Ya, yang kedua memang penyebab terbesarnya adalah mohon maaf adalah tadi enggak niat. Kenapa enggak niat? Enggak sadar. Oh, pentingnya ngobrol teh. Oh, membangun ngobrol teh ternyata ngaruhnya kepada kesehatan emosional istri gitu ya. Subhanallah Ibu. Jadi kenapa enggak ngobrol, enggak sehat? Ya tadi bisa jadi penyebabnya belum ada kesadaran pentingnya ngobrol dengan istri gitu ya. Wallahu alam bisawab. Atau selanjutnya ada lagi ada trauma, makanya harus tanya suaminya. Nah, Bapak kenapa enggak ngobrol misalkan? Ya, atau misalkan udah kok aku mau ngobrol, bisa jadi memang bukan kurang ngobrol tapi ekspektasi istrinya berlebihan, sangat mungkin juga. Ya, aku kan katanya Bapak jarang ngobrol, siapa bilang? Ya, saya suka ngobrol. Ya, Ibu, enggak, dia mah ngobrolnya kurang dari 2 jam. Ya, itu 2 jam mah beak ya. Lu ceramah saja misalkan. Sangat mungkin atau ada trauma. Ya, ada trauma misalkan suaminya malas ngobrol karena misalkan mohon maaf ya Bu ya, kan kita enggak tahu dan kita pun mungkin enggak tahu trauma apa. Ya, padahal kita sudah berikan yang terbaik, kita sudah berikan perhatian yang terbaik, tapi bisa jadi menurut dia, saya mengalami Ustaz, saya sebagai suami Bu mengalami, perasaan saya udah bla 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 gitu. Tapi ternyata ketika ditanya, akhirnya saya sering nanya, saya termasuk orang yang jarang nanya ke istri. Ya, karena saya sebelum nanya ke istri, saya tanya di Google, saya tanya ke buku. Ya, saya jarang tanya ke istri. Karena memang profesinya berbeda kan. Akhirnya saya lebih tanya buku, tanya Google, ya. Tapi ketika subhanallah Ustaz, ketika coba tanya ke istri, hari abang ngobrol nyaman enggak? Nah, padahal perasaan saya, teori itu nges diketrukeun kabeh gitu ya. Tapi ternyata ada sisi, Ustaz, gitu ya. Jadi ada pandangan istri saya maksud saya ya. Ada pasangan, ya kan tidak mungkin Ustaz Ramdan mah kan aman kan gitu kan ya. Mungkin ya, mohon maaf istrinya hadir ya. Ya, mungkin istri Ustaz Ramdan kan aman gitu. Tapi ternyata ada pandangan istri saya yang kan istri saya itu terbentuk dengan lingkungan, dengan pola asuh orang tua yang berbeda, lingkungan yang berbeda, akademik yang berbeda. Sehingga mungkin ada cara pandang yang menurut saya itu udah clear gitu. Tapi udah clear maksud saya. Udah kelar jadi clear gitu. Jadi clear. Udah clear, udah selesai, udah tapi ternyata Allahu Akbar. Saya istighfar. Ternyata perasaan saya sudah selesai. Ya, tapi ternyata Allahu Akbar. Kurang gini. Ternyata ada satu sisi. Nah, Ibu coba tanya. Ya, Pak, mohon maaf ya. Ibu suka pakai kalimat tanya enggak? Nah itu, biasakan kalimat tanya. Kalau kata Bu Eli Risman,
kata Bu Eli Risman. Bu Eli kan ngomongnya agak Jakarta ya, walaupun orang Aceh. Lu ya masih muda, kalau ngajak ngobrol suami teh jangan mentang-mentang lu jadi istrinya, langsung aja lu gas. Itu kata Bu Eli Risman. Kalau lu mau ngomong sama suami, satu, beresin lu urusan perut dan di bawah perut. Ya, urusan suami itu urusan perut di bawah perut harus selesaikan. Lu jangan coba-coba ngobrol, ini bahasa Bu Eli ya. Lu jangan coba-coba ngobrol ke laki lu kalau lu belum selesaiin urusan perut dan di bawah perut laki lu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lebih daripada 15 kata. Itu kalau lu lebih dari 15 kata, laki lu itu udah bosen dengerin lu. Kartos? Serius? Pak, sahur bapak kumaha? Si ate hese dinasehatan. Ya, coba atuh ku bapak mah, ku bapak mah sok nurut, ari ku mama mah hararese. Teh. Ya. Mama teh tos enjing-enjing siang, coba ku teh. Geus leuwih 15 gitu. Geus males. Iya Bu, dan saya termasuk yang enggak sadar, ternyata saya pun malas dan butuh ingat-ingat dalil sabar gitu ya. Ingat dalil sabar. Kalau udah lebih daripada 15 kata istri teh ngomong. Ya, untungnya saya ada dalil sabar gitu ya. Jadi sabar. Padahal orang bosan sebenarnya ya, lebih daripada 15 kata. Yang ketiga, ya selain urusan perut dan urusan biologis tertunaikan, jangan lebih dari 15 kata. Yang ketiga, kata Bu Eli Risman, pakai kalimat tanya. Ya, pakai kalimat tanya. Sarua apa kumaha? Ya, apa saya itu. Dan anak kalau ditanya kayak begitu, respon aja. Ya, walaupun jawabannya enggak sesuai harapan kita. Kan ibu-ibu kan biasa kan. Pak, mending kaya nu koneng atau napi nu beureum nya tas teh. Cek suamina, nu beureum memang. Nu coklat we nya. Itu udah SOP ibu-ibu salam dunia kayak begitu, udah. Saya bilang, tapi bah saya kecewa. Kecewa itu salah Anda, bukan salah istri Anda. Saya bilang, kenapa salah saya? Salah Anda, ekspektasinya dianggap. Makanya saya kalau ditanya Bu, jalan-jalan ke pasar baru, ke Tamim kemana ditanya, bah, nu warna rada, ya nu coklat atau nu merah? Coklat. Ceplos we bae, nah pasti itu dipilih. Nah saya nggak usah mikir coklat, biru, coklat. Siga nama coklat karena coklatnya bla 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 bla, cocok jeung anu, nanti kelihatan koneng we nya. Makanya saya nggak usah mikir, kalau dikasih pilihan saya sama istri, coklat. Bah mending keneng kangkung atau napi sop kangkung asal paling kan nu lain gitu kan terserah. Ya, jadi kalau salah Anda para suami yang terlalu detail gitu, terlalu dalam mikirnya enggak. Ya, ceploskeun lah ya gitu ya. Begitu ya. Baik. Jadi Bunda pakai kalimat pakai kalimat tanya. Siap. Coba pakai kalimat tanya. Ya. Walau alam ya gitu. Bah, yang kedua, Bah. Yang kedua apa? Itu mah ke Ustaz. Berkenaan dengan anak ya. Ya, itu terkait dengan anak yang penurut. Monggo, Bah. Iya. Ya, jadi penurut gak selalu buruk, penurut gak selalu baik. Sama setidak penurut pun gak selalu buruk, gak selalu baik. Kalau saya boleh bogi ya, ayah bunda sekalian, ada anak yang tipenya ekstrovert, ada anak yang tipenya introvert. Itu aja. Ya kalau introvert nanti ada dua yang lebih spesifiknya, ada phlegmatis, melankolis, ada kalau ekstrovert nanti ada itu koralis dan sanguin. Ibu tahu sanguin, anak sanguin? Sanguin itu lamun nyuh Indomie budak teh disanguan. Enggak lah ya. Anak sanguin masih penggembira, anak koralis masih dominan. Ya kalau ekstrovert, wah insya Allah itu kalau nggak setuju pasti ngomong. Ya. Mohon maaf ya, kalau punya misalkan masalah mental dia agresif. Kalau si introvert ya, ayah bunda sekalian, kalau dia nggak setuju dia pendam. Ya dia pendam, tapi kesal pendam itu bukan ridho. Ya kalau punya masalah mental, pinginnya ngerusak diri. Ya kartos deh. Kalau punya masalah mental dia pinginnya ngerusak diri, paling tingginya bunuh diri. Jadi sama-sama bahaya, sama-sama bahaya. Jadi gimana caranya? Sesuaikan. Kalau saya memilih adalah ya kalau anak itu introvert, ya berikan pilihan. Mohon maaf, seringkan ajarkan tawaran. Bu, anak saya kedua introvert, Bu. Anak introvert itu mohon maaf, ya nurut. Ya, tetapi ayah bunda sekalian, dia kadang-kala punya keinginan enggak tersampaikan. Makanya tantangan saya adalah sabar ke anak introvert untuk memberikan pilihan supaya betul-betul dia melatih untuk bisa mengambil pilihan itu. Kalau anak ekstrovert jarang Bu.
THC anak extrovert mah. Kamu mau apa? Langsung kita mah. Bahkan cek indung na A, cek nama B gitu. Ya, dia berani. Tapi kalau anak introvert, oh nggak bisa. Tidak berani mengatakan Tidak tidak. ada berani mengatakan tidak. Nah itu tantangan. Ya, tantangan tersendiri. Jadi gimana caranya, Bah? Kalau saran saya adalah ya sering libatkan anak dalam keputusan mereka supaya egonya terawat, apalagi anak laki-laki. Karena ego itu penting ya Bunda sekalian. Merawat ego itu penting. Apalagi mohon maaf itu selama bukan perkara yang terlalu bahaya. Kecuali ibu mau beli mobil misalkan, ya nggak usah minta pendapat ke anak dan mau ya, misalkan ya anak kan belum tahu gitu. Tapi kalau urusannya sendiri itu libatkan anak. Ya. Apa namanya? Kenapa? Karena dengan cara melibatkan seperti itu, anak akan merasa terlibat untuk membangun keputusan atau membuat keputusan. Kalau kata Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits for Family Success, beliau mengatakan tidak ada komitmen tanpa keterlibatan. Karena jadi kalau mau anak kita komitmen dan terbiasa, libatkan dalam pilihan. Pelan-pelan aja Bunda. Ya, mohon maaf begitu. Apalagi punten itu mah misalkan perkara-perkara yang tidak wajib, perkara-perkara yang urusannya mereka, berikan pilihan. Ya, urusan ekskul, jangan ya. Ya, begitu ya. Urusan makanan kalau selama tidak menyehatkan, mohon maaf selama menyehatkan pilihan mereka. Nah, kita mah mohon maaf harus nurut wae gitu. Jadi gimana caranya? Libatkan mereka dalam mengambil keputusan, apalagi itu urusan kehidupan mereka. Enggak apa-apa. Oke. Jadi itu jangan terpraktis sampai ya. dicap anak yang mengatakan tidak itu anak durhaka. Iya, Enggak ya. Iya, enggak. Bahkan saya membaca tulisan Ibu Ida S. Widayanti itu ketika rame-ramenya ada pelecehan seksual di Ponpes, kata beliau kemungkinan ada sebagian anak yang justru mau diajak melakukan pelecehan itu karena dicari oleh si mangsa tersebut. Si mangsa apa namanya itu? Si pemangsa itu ya, itu predator ya, disebutnya predator seksual. Itu orang-orang yang tidak berani mengatakan tidak. Iya cigahna bager, ya cigahna nurut, jadi seperti itu. Ya, makanya anak saya yang kedua itu sudah dicek oleh ahli psikologi, itu introvert. Dan dia sekarang berani mengatakan tidak. Asalnya saya amak baheula lamanya, ayeuna mah atoh alhamdulillah budak abdi jadi mengatakan tidak. Jangan takut mengatakan tidak kalau memang itu perlu pilihan, ya. Baik, Ayah, ini ada bagian Ayah setelah satu lagi dari Bunda. Mangga yang paling depan Mama Rizal. Siapkan ya. Assalamualaikum, Abah. Mau Waalaikumsalam. tanya sedikit. Kalau misalkan biasanya itu kan anak umur 12 tahun ke bawah ya. Kalau orang tua orang tua mendidik ke anak tuh kadang inget tuh masa-masa kecil. Itu inget, ada masa-masa yang inget sampai tua gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mendapat misalkan punten dulu orang tuanya minim ilmu dan memberikan pendidikannya yang agak kurang, itu menjadi karakter ke si anaknya. Nah, saat anak ini menjadi seorang ibu, dia itu meniru apa yang dia dapatkan. Nah, tapi dalam hati begini, saya ingin memutus rantai itu, tapi dengan karakter yang sudah menjadi karakternya dia, karena dia dulunya pendidikannya seperti itu, jadi ingin mutus rantainya sebenarnya. Karakter dia siapa? Masuk si anak yang sudah menjadi ininya. Jadi gini aja lah, saya ini ingin memutus itu, tapi ini sudah menjadi karakter saya. Jadi kasarnya bertolak belakang. Nah itu maksud saya pingin kejelasan posisinya ibu di mana? Iya kan saya misalkan gitu. Saya ingin memutus rantai itu, tapi itu kan menjadi sudah karakter karena itu ingat banget tuh di kepala. Nah, pendidikan dulu begitu ya. Nah itu bagaimana saya itu ya, karena emang itu susah sekali sebenarnya satu gitu kan. Itu butuh proses waktu yang sangat panjang. Nah satu lagi kedua, perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Saya punya anak laki-laki dua-duanya. Sedangkan saya perempuan. Saya satu-satunya di rumah perempuan. Perempuan itu kan banyak sekali bicara. Bisa sampai 20.000 kata per hari gitu kan ya. Kalau 20.000 tuh nggak mau perempuan kayak gitu. Itu perempuan ya, jumlah yang perempuan paling pendiam itu. Oh, paling pendiam itu kan.
Apalagi Nah, yang punya jiwa marketing lah ya. Nah, tadi kan ada salah satu kan ibu yang rileks ya, orang tua yang rileks. Oke. Di saat saya bangun pagi, saya sudah mencoba untuk saya rileks, bahwa ingin menjadi ibu yang baik. Nah, anak-anak saya bangun, anak-anak saya laki-laki dan anak-anak tuh saya lama banget kalau untuk apa-apa, dan itu satu-satu bener mereka tuh yang Deh cepet deh mandi, iya mah. Deh cepet deh kemana mandi, udah iya mah. Yang akhirnya yang tadinya saya mau rileks itu malah jadi kayak penyiar radio pagi-pagi gitu. Nah, dan itu selalu berlanjut setiap hari, dan jadi akhirnya saya nggak bisa rileks. Jadi dari pagi aja saya udah nggak bisa rileks. Nah, akhirnya sampai sorenya ya susah kalau dari awalnya tuh udah seperti itu, dan mungkin kebanyakan ibu-ibu seperti itu ya Pak. Cepat udah 6:30, cepat udah begini. Nah, itu bagaimana menghadapi itu biar tidak terus berkelanjutan seperti itu sih. Ya, makasih Abah sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mengapa? Silahkan. Nomor pertama, saya lupa lagi nomor pertama. Oke, ya ibu-ibu bapak-bapak, satu apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk banyak belajar lah ya. Walaupun sebetulnya tantangan sendiri. Saya tidak menjamin dengan banyaknya akses kita belajar parenting itu lebih baik, enggak. Saya harus katakan itu. Kenapa? Karena banyaknya informasi yang tidak terolah itu hanya akan membuat kita makin tidak rileks. Dan itu yang kami rasakan. Makanya jangan heran kalau belajar parenting itu makin tidak rileks. Kenapa? Karena setengah-setengah. Tidak utuh. Tidak utuh. Jadi saran saya adalah belajarlah parenting itu A sampai Z. Doakan, saya lagi punya proyek bareng Ustaz Ramdan, nulis buku ya, A sampai Z yang mesti ada di orang tua, bukan di guru. Karena nanti spek guru beda lagi. A sampai Z. Karena banyak sekarang ini belajar parenting punten sapotong, komo lamun tina potongan ya. Ya, akhirnya apa? Makin gak rileks. Itu yang kami rasakan. Punten, ibu-ibu lah perjalanan mau ke Lembang. Ya, masuk tol mungkin ibu bisa tenang. Karena enaknya ke Lembang teh menikah lalenggang kieu di tol. Keluar Pasteur Lembang udah ibu macet. Atau ibu mau ke Pangalengan misalkan begitu ya. Ya mau ke Pangalengan, ternyata di sini udah macet, padahal di Pangalengan malah lega. Ya cek ibu teh menikah malah macet ke Pangalengan teh. Enggak, ibu enggak paham karena mungkin enggak tahu treknya. Akhirnya apa? Bisa jadi kita lalai di awal atau rungsing di awal. Paham gak maksud saya? Kenapa? Karena setengah-setengah. Tapi kalau kita paham roadmap-nya, kalau Ayah Irwan nyebutnya roadmap pengasuhan, A sampai Z itu ibu harus tahu. Dan itu sebentar Bu, sebentar. Saya dulu termasuk orang yang belajar parenting setengah-setengah. Akhirnya apa? Nerapinya setengah-setengah. Tapi setelah tahu, oh ternyata ya targetan kita itu sampai 15 tahun mendidik anak, dipecah dari 15 sebelumnya ke 10, dari 10 ke 7, 7 ke 0. Beres, relax Bu. Kalaupun ada masalah-masalah, oh ini pantas karena usia ini. Oh kenapa anak begini? Oh karena usia ini. Makanya saran saya adalah belajar parenting secara utuh. Ya, mohon maaf Ustaz, ya saya harus sampaikan itu. Ya, supaya papaitan. Makanya kalau talkshow kayak begini, ya alhamdulillah, tapi tidak banyak menyelesaikan. Ya, hanya poin per poinnya aja. Kemudian yang pertama, maka apa yang harus seperti itu? Jadi aksesnya banyak itu belum tentu kita belajar lebih utuh. Tapi alhamdulillah ada kesadaran minimal. Satu, kalau kondisinya seperti itu, orang tua kita dulu nggak ideal, orang tua dulu kita misalkan. Makanya saya tanya, ibu posisinya sebagai konselor, misalkan mau ngomong ini teh ke saudara atau diri kita. Kalau diri kita, satu saya sarankan adalah yang pertama adalah nerima semua kondisi itu. Karena ketidakmenerimaan akan membuat semua solusi yang ada menjadi berat. Semudah apapun. Terima orang tua saya begitu, terima orang tua saya dulu belum punya ilmunya, terima. Ibu-ibu, jangan pernah tidak menerima itu. Coba ya kalau orang tua saya enggak begini, kayaknya saya enggak akan begini nih. Itu bentuk ketidakmenerimaan. Walaupun ibu tahu ternyata orang tuanya mungkin berbuat salah. Kata Nabi apa? Birru aba'akum tabiru abna'ukum. Berbuat baik kalian kepada orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Inilah Islamic parenting. Atau inilah spiritual parenting. Ya, bagaimana kita pengasuhan melibatkan Tuhan atau melibatkan Allah, berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan ada pernah punten walaupun dalam hati bereskeun eta teh. Bah, aku mah tidak mencelasi ke orang tua mah ngan dina hate lamun inget kalau teh kesel wae Anda belum selesai.
itu akan menjadi suluh ya bagi permasalahan Anda untuk mendidik anak. Saya bisa pastikan itu. Maka Anda harus selesai. Walaupun kita belum bisa all out untuk menerima orang tua, belajar untuk menerima itu. Karena itu tidak akan menjadi kekuatan kita dalam mendidik anak. Terima, pilih imannya kan ada orang tua yang udah punya anak 2, Pak Ustaz, punten ya. Saya heran, ini ada satu kasus nih. Ada klien kami, kemudian saya bilang, kenapa teteh ya usia 28 tahun kan. Teteh masalahnya sepele dengan orang tua, tapi kenapa kudu ribut teteh gitu? Kenapa Anda susah maafin orang tua, ibunya? Ya, padahal itu masalah WA. Saya bilang, lu gitu mah tuh maafin. Enggak mau. Saya heran, anak ini, si teteh ini S2 disekolahkan sama ayah bundanya. Saya tahu mobil yang dibeliin oleh orang tuanya. Saya tahu rumah yang dibeliin oleh orang tuanya. Saya tahu. Tapi urusan sepele kayak begini, enggak maafin Ustaz, enggak maafin orang ibunya. Penasaran lah orang. Karena qadarullah saya pernah belajar tentang memetakan emosi. Udahlah, saya enggak fokus di masalah itu. Saya bilang ini paling pemantik. Saya tanya, mohon maaf teh, dulu saya bilang waktu sekolah SD atau SMP bareng ibu enggak? Dia enggak jawab Ustaz. Yang dia lakukan cuma nangis. Udah kejawab. Dia punya luka pengasuhan yang dalam. Ya, akhirnya betul Ustaz. Akhirnya ceritalah kemarahan dia semenjak kecil ke ibunya. Ini belum selesai makanya. Ya, Anda akan berat mendidik anak. Sampai dia bilang, aku tuh tidak pingin aku tuh seperti ibu aku. Ya, makanya aku tuh pingin merubah pendidikanku untuk anak aku. Kenapa? Saya bilang, Anda gak bisa kalau gak menerima kesalahan orang tua Anda. Susah. Selalu akan menyisakan beban mental yang berat. Bersihkan itu. Gimana caranya? Terima. Allah gak pernah salah. Nih 3 poinnya. Allah gak pernah salah. Allah gak pernah dolim ke hambanya. Ya, dan Allah tidak pernah lalai. Allah gak pernah lupa. Kenapa orang tua itu dihadirkan kepada kita seperti itu? Itu penerimaan butuh proses. Karena setiap orang punya luka yang berbeda. Betul gak? Mungkin kalau kita punten, lamun lukana ke orang tua sebenarnya gampang. Tapi kumaha lamun dicacat baheulana. Itu berat, itu recovery emosinya gak mudah Ustaz. Ya, akhirnya saya bilang sok recovery. Sampai si anak ini mohon maaf, ini nih pentingnya membersihkan, pentingnya ngasuh bener ya. Si anak ini udah anaknya SMA, dia lebih memilih jadi cheerleader, yang cheerleader ya. Ya, padahal ibunya adalah seseorang yang ahli pengajian, kemudian juga jilbabnya bagus, tapi aku nggak mau sama dengan bunda. Gara-gara naon? Tangki atau bank emosinya jarang diisi oleh ibunya. Jarang ngobrol, jarang komunikasi, karena ternyata sering dititipin. Makanya kalau ibu bapak punya tugas dari rumah, mohon maaf, tugas yang pertama bukan murojaah anak, bukan ngecek akademik anak. Itu bisa dilakukan oleh guru. Tapi tugas pertama ayah bunda kalau anak pulang sekolah di rumah itu isi bank emosi anak. Karena itu gak bisa digunakan atau dituntaskan oleh orang guru. Guru satu kelas 28 murid atau 30 santri, gimana cara ngisi tangki emosinya? Apalagi dengan tuntutan materi pelajaran yang harus disampaikan. Siapa yang bisa ngisi itu? Ayah bundanya. Gimana cara ngisinya? Ngobrol, tatapan, pelukan. Berapa banyak anak bermasalah bukan tidak tahu, tapi bank emosinya yang kering. Sebagaimana bank emosi istri ya, yang kering akan membuat masalah kepada anak dan anak mertua. Anak mertua siapa? Suami. Nah itu rudet wae, sing horeng kurang ngobrol. Mohon maaf ya bunda. Jadi yang pertama terima. Yang kedua adalah ya lakukan pertobatan sebanyak mungkin. Jangan fokus dengan luka pengasuhan. Sudah luka itu dalam, tapi tidak ada yang bisa mengobati luka itu kecuali Allah. Lihat surat Al-Furqan ayat ke-70. Ya. Surat Al-Furqan ayat ke-70 Allah berfirman kurang lebih begini. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, maka Allah gantikan semua keburukan itu dengan kebaikan. 0 sampai 20 tahun kita mengalami keburukan. Buruk tuh. Usia 21 tahun kita tobat, banyakin istighfar, banyak minta ke Allah, maka 20 tahun yang menurut kita buruk diganti sama Allah jadi kebaikan di masa depan. Keren gak? Tidak hilang.
Keburukan itu nggak hilang dengan tobat. Dengan tobat keburukan itu hilang. Enggak, keburukan itu dengan tobat akan digantikan dengan kebaikan. Maka apa yang harus digunakan oleh orang tua ketika mendidik anak? Banyakin tobat, banyakin istighfar. Kenapa? Karena itulah yang membuat keburukan itu menjadi kebaikan. Analoginya begini, punten, siapa yang senang dengan kotoran sapi? Ibu senang kalau dikasih tetangga kotoran sapi sekeresek gitu. Terus kemudian ibu bilang, makasih tetangga baik banget ya. Enggak bu, itu tetangga tuh pakai jeung micin kotoran sapi segala. Tetapi kalau kotoran sapi itu bu, ada satu truk diolah jadi biogas. Paham maksud saya? Itulah keburukan kotoran sapi saja bisa jadi bermanfaat jika diolah. Apalagi Allah. Allah mampu mengubah keburukan, fase-fase keburukan dalam hidup kita, itu jadi kebaikan. Maka banyakin istighfar. Yang ketiga, ibu-ibu, ya pelan. Jangan samakan kita dengan yang lain. Kita harus tahu diri, titik tumpu kita di mana. Si ibu itu mah ya menikah resep ngelidik budak teh menikah lembut senyum wae lamun ngahudangkeun budak teh kesabaran teh santuy gitu ya. Kenapa aku mau menikah siga penyiar radio lagi butut ya misalkan gitu ya. Bu, jangan samakan kita dengan yang lain. Kenapa? Titik tumpu kita beda dengan dia. Dia mah pantas sabar kayak begitu teh karena tidak mengalami mungkin luka pengasuhan kayak kita. Kita mah henteu ngagegelan budak geus untung. Kita mah enggak nyabok wae geus untung gitu. Paham enggak maksud saya? Kita mah enggak jiwit aja geus untung. Baru nahan ambek wae urang mah geus untung. Karena kenapa? Karena kalau kita ya dikembalikan kepada dulu, wah budak teh geus jadi samsak sigananya. Jadi maksud saya yang penting progresnya. Ya, ngerti enggak? Geningannya ilmu parenting teh menikah, cara ilmu parenting. Geningan abdi ngantep kalem wae. Beda jeung si ibu itu mah. Bu, titik tumpu kita beda. Mungkin titik tujuannya sama, tapi titik pemberangkatan kita beda. Ibu nggak usah bandingin kita dengan yang lain. Ya, kartos tuh bu. Ya, yang penting ada progres, yang penting ada progres itu. Jadi ibu-ibu, ya saya kira terus ilmui. Yang ketiga ini adalah ilmui. Ya, kenapa? Karena titik tumpu kita berbeda. Saya katakan healing itu penting. Penting, Pak. Bagaimana tidak penting kalau sampah numpuk terus di rumah kita? Ya, kita tuh terlalu produksi sampah, Bu. Emosi negatif kita itu selalu muncul. Bukan hanya di rumah, termasuk kami para lelaki. Sama, Bu. Ya, Ustadz di pekerjaannya, kadang di jalan, betul tidak? Ibu kadang di rumah, kadang bersama anak, kadang bersama tetangga, budak beres, budak mitoha beres, tetangga pika sebelun. Aya. Betul tidak, Ibu? Tetangga beres, mitoha udah wae. Potensi emosi negatif kita itu selalu terkuras, Bu. Pak sekalian, maka healing itu penting. Tapi jauh yang lebih penting daripada healing adalah melakukan sesuai prosedurnya. Maksudnya gimana, Bah? Punten. Lamun ibu waswadah, sareng bapak waswadah biasanya beda. Ya, ini saya kadang enggak pakai wastafel, Ustaz. Itu kalau istri saya waswadah biasa. Ya, basuh-basuh dikit. Tapi kalau si abah waswadah, ya Allah, siga urut mandi we gitu ya, basuh gitu ya. Kenapa? Karena ilmunya beda. Ngerti enggak? Tapi punten tidak ada yang waswadah kecuali pasti babasuhan. Cuman tingkat basuhnya beda. Yang ahli dengan yang amatir. Paham maksud saya? Ya, artinya apa? Artinya healing itu penting. Ya, abdi tukang macul, sareng ya petani jeung tukang macul, sarua kotor, sarua nyeri cangkeng. Tapi abdi nyeri cangkengnya jauh lebih daripada ya ahli. Kotorna sarua tapi kotorna Hasan atau Nabi Abah Hasan jeung tukang tani. Aduh, si Hasan mesti gaduh geus gegoleran we da taneuh gitu ya. Tukang tani mah kotor paling sampai betis misalkan gitu ya. Kenapa? Saya sarua butuh bersih, sama dia butuh bersih. Tapi yang membersihkan punten kebutuhan bersihnya yang ahli dengan kebutuhan bersihnya yang amatir, beda kan? Waktunya, airnya, betul nggak? Paham maksud saya? Maka sebelum Anda bicara healing, bicarakan dulu seharusnya. Seharusnya saya mendidik anak teh, Bu, nguras emosi. Tapi ingat, kalau kita tahu ilmunya, itu tidak akan banyak menguras emosi gitu. Karena emosi negatif maksud saya, itu ya. Pasti Bu, kita marah, wajar kita kasal wajarnya, tetapi tadi kita sudah seharusnya enggak ngerjainnya gitu. Ya, bisa dipahami enggak maksud saya? Ya, jadi sebelum bicara healing, maka bicaralah yang seharusnya kita lakukan. Nanti bicara emotional healing panjang lagi. Panjang ini pasti.
duhur malah bisa lewat tuh. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua tadi terkait Yang dengan kedua adalah terkait dengan anak perempuan. ya, anak laki-laki. Iya. Ya, Iya, iya. betul. Oke, kalau bisa urusan ketegasan, kalau bisa idealnya urusan ketegasan libatkan ayah. Libatkan ayah, urusan sholat, urusan disiplin, libatkan ayah. Ibu ngomong aja, ya berbagi. Ya gimana kalau urusan bangunin anak? Karena seorang ayah biasanya makanya wis gitu ya misalkan, atau itu beda dah. Ya misalkan ya ibu libatin ayah, karena ayah itu punya potensi wibawa. Ya tapi nggak mesti marah-marah ayah, cuman beda biasanya antara ayah dengan bunda. Nah kalau bisa idealnya libatin ayah, nggak usah ibu yang bangunin kayak begitu. Dan punten yang bangunin ya ayah menurut saya. Ayah ajak sholat itu ayah itu. Ya urusan kedisiplinan itu ayah. Nah bunda ya kalau ayahnya belum bisa sampai seperti itu, pahami tentang konsep kedisiplinan. Memang kayak begitu. Jadi gimana ya konsep kedisiplinan itu nanti ayah bunda sekalian ada tahapan. Ya caranya diantaranya membangunkan itu ya dibuat kesepakatan begitu. Dan ada konsekuensi learning. Begini konsekuensi learning teh, pembelajaran konsekuensi. Nanti kalau anak kesiangan, anak itu telat. Anak akan merasakan gimana kesiangan itu. Bu, punten, tidak harus selalu disiplin. Mohon maaf, tidak harus selalu berhasil. Kadangkala anak akan merasakan konsekuensi kesiangan. Punten, kadangkala anak belajar disiplin ya setelah merasakan konsekuensi dari kesiangan. Karena enggak selalu. Cuman kadangkala kita harus selalu sempurna. Ya wajar atuh Bu, di Senin nepi ka Jumat itu 1 minggu 5 hari, 5 hari saja. 5 hari, 1 bulan 25 hari, 1 semester 25 kali 5 berapa tah? 125 hari. Atuh wajarnya budak kasiangan sekali 2 kali mah. Menurut saya itu pun bukan disengaja. Bukan begini, keun kalem lah da paramdan mah bager. Ya misalkan begitu ya. Keun kasiangan oge teu naon. Bukan begitu. Tapi ketika anak itu susah disiplin, anak harus merasakan bagaimana akibat ketidakdisiplinan. Karena ibu enggak selalu harus berhasil. Itu berlaku nanti ketika mendewasakan anak. Pahamnya, Ibu? Jadi enggak apa-apa. Aku udah ngomong ya, nanti ada tahapan dibangun konsekuensi. Ya, ada punishment dan reward, tapi itu tahapan selanjutnya. Begitu, jadi urusan membangunkan, urusan sholat, urusan pakaian, ya di mana wae PR tadi kerjakan, anduk dialungkan, ya bekas cuci piring gak dicuci, ya bekas makan gak dicuci, itu nanti masalah kedisiplinan ada tekniknya, termasuk anak bangun tidur. Allah alam misal. Gitu Bunda Rijal yang disampaikan oleh Abah. Ini waktu luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pukul 11.40-an. Ayah. Tapi harus ada ayah. Adil juga sebetulnya karena mayoritas banyaknya ibu-ibu diberi 2 bertanya 2 dan untuk ayah 1. Ya, silakan ayah, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Teu ayah asli? Ayah Oh, ada tuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Ini acaranya luar biasa dan bonus bagi kami sebagai orang tua ini Pak. Dalam mendidik anak. Apalagi temanya tentang kemerdekaan ini Pak ya. Tentang supaya orang tua bisa menjadi merdeka. Memang alhamdulillah selama ini memang belum terasa terjajah kan. Tapi paling enggak ini satu wawasan, satu kesempatan bagi kami, khususnya saya Pak. Karena mungkin dalam memahami makna tema ini dan apa yang disampaikan Pak Ustadz, itu banyak hal-hal yang perlu kami pelajari lagi Pak. Dalam mendidik, mengarahkan anak. Karena sepintas yang saya dapat, begitu banyak hal-hal yang baru yang didapat Pak. Dan mudah-mudahan ke depan ada lagi yang seperti ini Pak. Amin. Itu aja. Nah itu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan tapi harapan, apresiasi. Karena memang tadi agar kita utuh di dalam memahami parenting ini, tidak setengah-setengah ya Abah ya. Ya. Dengan juga begini Bun. Jadi saya juga memang diajak oleh Pak Ketua Yayasan Ustadz Ramdan, titip ini bunda-bunda barangkali bisa diadakan kegiatan untuk parenting dan tidak harus menunggu dari luar ya. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali terlalu lama.
Tapi memang perlu komitmen, maksud saya tuh insya Allah akan digulirkan. Dan tidak harus semua orang tua, kita punya yang ingin komitmen aja, bahkan hanya 10 atau 20 orang juga kita siap gitu ya. Kita akan berbicara terkait dengan pengasuhan, parenting dari A sampai Z sebagaimana yang disampaikan oleh oleh Abah Hasan. Kira-kira Bunda siap? Ya, maksud saya nanti ada isian yang akan kami gulirkan ke ayah bunda dan lihat kira-kira bisanya kapan kita bareng-bareng, misalnya bisa 2 pekan sekali, bisa paling lambat 1 bulan sekali, dan kita bicara tidak loncat-loncat gitu, tema ini, tapi mulai dari yang paling dasar insya Allah ya. Mudah-mudahan Abah Hasan bisa membantu kegiatan kita ini ya. Insya Allah, gitu. insya Allah. Nah Bunda terakhir, barangkali ketika di grup itu kan ditanyakan Bunda mau datang enggak, karena kita nyiapin konsumsi, ternyata konsumsinya cuma air doang. Nah ngan ukur cai hungku atau aya snacknya Bunda. Wah, Billy aya patarusan gitu. Nah ini alhamdulillah khusus hari ini kita sudah menyiapkan stand 2 di bawah. Nah, itu ngabaso ayeuna teh Bun. Siap Bun ngabaso? Ngabaso siap tuh. Alhamdulillah masih kena aya waktos. Mangga bunda-bunda setelah ini bisa turun ke bawah, sudah disiapkan. Baso ya ala kadarnya saja ya. Oh berarti saya kapan lagi Ustadz parenting hoyong ngabaso deui. Benten, yuk hari istimewa ya insya Allah seperti itu kan hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan. Jantan bakal kemerdekaan insya Allah. Itu barangkali yang dapat kita obrolkan pada kesempatan kali ini, para pemirsa yang budiman di rumah di mana saja berada. Kegiatan hari ini luar biasa istimewa, membuat kami semacam ditampar-tampar nih oleh Ustadz Hasan, oleh Abah Hasan terkait dengan pengasuhan selama ini yang diberikan kepada para ananda kita. Mudah-mudahan bukan akhir dari segalanya. Tidak peduli latar belakang ayah dan bunda semuanya, yang penting mah latar depan ya insya Allah. Kita menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu yang semakin hari semakin baik insya Allah bagi anak-anak kita. Bah, ada yang mau disampaikan terakhiran? Terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda sekalian, saya mah cuman ngajakin yuk jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Berapa ya kita bareng-bareng. Terakhir saya penutup mau berkata tentang minjam perkataannya Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki, termasuk mendidik anak. Tetapi ilmu bukan segala-galanya, karena Allah mampu mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita. Kenapa bah kita belajar ilmu parenting? Supaya Allah lebih ridho. Supaya Allah lebih ridho. Kalau Allah sudah ridho, ilmu yang sedikit jadi banyak. Ya, kalau Allah sudah tidak ridho, ilmu yang banyak jadi tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir alhamdulillah selesai. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.